Bab 201, Binatang yang Menakutkan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong terus melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa di kedua sisi jalan, ada segala macam lubang peluru yang tersebar di sekitarnya. Bahkan ada kawah besar yang telah dibuat oleh ledakan. Di depan, puing-puing kendaraan prajurit Dong Feng yang syarat dengan senapan mesin berserakan di mana-mana. Namun, hal yang paling membuat Yue Zong merinding adalah bahwa dua IFV benar-benar telah terbalik ke pinggir jalan dan dihancurkan oleh kekuatan yang tidak diketahui menjadi sesuatu yang mirip dengan cakram. Selain itu, setelah pengamatan yang cermat, Yue Zong menemukan bahwa hampir setiap kendaraan militer memiliki jejak ditembus oleh benda tajam. Semua tanda menunjukkan bahwa mencapai gudang senjata yang terbentang di depan jelas tidak akan berjalan mulus, sebaliknya, bahayanya akan banyak dan bahkan ada keberadaan yang menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan mesin pembunuh seperti IFV. Mundur, kalian semua mundur di luar area ini. Tunggu perintah. Yue Zong segera memerintahkan sambil dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya. Di jalur ini, dua IFV telah terbalik, bahkan jika kedua IFV itu bergabung dengan armadanya, mereka mungkin masih tidak berguna. Ingatlah bahwa kedua IFV ini adalah harta karun Yue Zong. Pada pertempuran terakhir dengan gerombolan zombie di Kabupaten Qingyuan, jika tidak ada 4 IFV yang memimpin sejumlah besar truk tugas berat untuk menghancurkan zombie normal itu, maka bahkan jika Yue Zong dapat membawa anak buahnya untuk memusnahkan mereka, itu tidak akan semudah itu. Setelah menerima perintah Yue Zong dan melihat puing-puing kendaraan militer berserakan di tanah, Liu Yan juga menyadari keseriusan masalah ini dan dia segera berbalik bersama anak buahnya. Tepat pada saat ini, satu demi satu, babi hutan raksasa setinggi 3 meter yang menyerupai tank mini muncul di depan mata berbagai orang dari satu sisi gudang senjata. Mereka memiliki taring yang panjang dan tajam dan ditutupi lapisan sisik hitam. Binatang mutasi level 43, babi hutan ganas bersisik hitam. Itu adalah binatang mutan ganas yang memiliki pertahanan dan serangan yang kuat. Taring mereka dapat dengan mudah menembus apapun yang menghalangi jalan mereka. Babi hutan ganas bersisik hitam itu jelas tidak keluar untuk menyambut Yue Zong dan anak buahnya. Begitu mereka muncul, mata mereka semua berubah menjadi merah tua dan mereka menyerang Yue Zong dan anak buahnya. Setelah Yue Zong masuk ke bagian belakang Humer, dia mengeluarkan senapan mesin tipe QJZ 89 12,7 mm dan dengan gila-gilaan menembaki babi hutan ganas bersisik hitam yang menyerang ke arahnya. Peluru senapan mesin berat kaliber besar yang bahkan dapat merobek kendaraan prajurit Dong Feng membombardir tubuh babi hutan ganas bersisik hitam yang seperti tank itu, membuat percikan api beterbangan saat peluru itu ditangkis. Peluru itu bahkan tidak memiliki cara untuk meninggalkan bekas pada babi hutan ganas bersisik hitam itu. Sial, pertahanan yang tidak normal. Setelah melihat pemandangan ini, Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Peluru kaliber besar 12,7 mm bahkan dapat menembus sisik ular air mutan atau tengkorak L2, namun itu sebenarnya tidak berpengaruh pada babi hutan ganas bersisik hitam ini. Jelas, mereka memiliki pertahanan yang sangat tidak normal dan paling tidak, pertahanan mereka berada pada tingkat keberadaan yang sama dengan kulit Raja Tikus Mutan. Di tengah armada, meriam tipe ZPT 90-25 mm di atas dua IFV berputar-putar dan api yang mengerikan langsung mulai melonjak keluar dengan gila-gilaan dari mereka. Dinyatakan oleh Yue Zong sebagai mesin pembunuh, meriam tipe ZPT 90-25 mm menunjukkan daya tembak mereka yang tak tertandingi. Peluru meriam yang sangat kuat meledak pada babi hutan ganas bersisik hitam satu demi satu, merobek lapisan sisik itu dengan pertahanan yang mencengangkan. Ledakan itu membuat bunga darah bermekaran di mana-mana. Setelah meriam melepaskan tembakan dengan gila-gilaan, kepala babi hutan ganas bersisik hitam yang raksasa itu hancur berkeping-keping dengan darah segar yang terus-menerus menyembur keluar. Tanpa daya, ia jatuh ke tanah. Melihat salah satu dari mereka jatuh ke tanah, sedikit kewaspadaan yang jelas melintas di mata babi hutan ganas bersisik hitam lainnya. Mereka menatap tajam ke arah Yue Zong dan anak buahnya, lalu mengangkat kepala mereka ke langit dan mengeluarkan teriakan besar seperti babi. Saat berikutnya, di tengah hutan lebat, burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan terbang. Satu demi satu, pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang. Seekor babi hutan raksasa yang tingginya 7 meter dan panjangnya 30 meter melompat keluar dari hutan lebat dan menatap Yue Zong dengan dingin.
Tubuhnya ditutupi sisik hitam dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Babi hutan raksasa itu tampak hampir tak terkalahkan. Binatang mutan level 65, babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2. Setelah melihat babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 itu, Yue Zong menghirup udara dingin. Babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 itu sangat besar sehingga 2 IFV milik Yue Zong tampak seperti mainan di depannya. Dia akhirnya mengerti benda apa yang telah menghancurkan kendaraan prajurit Dong Feng satu demi satu menjadi cakram. Bahkan jika babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 itu hanya berdiri diam di tempat, itu akan tetap memberi orang semacam perasaan berat dan menekan, seolah-olah aura yang kuat mengepul di sekitarnya. Babi hutan ganas sisik hitam yang normal itu sudah memiliki pertahanan yang sangat abnormal, tetapi Yue Zong masih belum tahu seberapa abnormal pertahanan babi hutan ganas sisik hitam tipe 2 itu. Tentu saja, babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 itu tidak keluar untuk menyambut Yue Zong dan kemudian pergi. Sebaliknya, kukunya bergerak serempak dan melompat, melesat melewati 23 saudara kecilnya seperti guntur. Dengan sangat cepat, ia bergegas ke depan gerombolan babi hutan dan memimpin 23 babi hutan ganas bersisik hitam untuk melancarkan serangan terhadap armada Yue Zong. Meriam tipe ZPT 90-25 mm di atas IFV dengan gila-gilaan memuntahkan api dan peluru meriam yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2. Namun, hasil yang paling ditakuti semua orang terjadi. Ketika peluru meriam 25 mm yang dapat dengan mudah merobek LAV kendaraan lapis baja ringan, membombardir tubuh babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2, mereka semua benar-benar memantul darinya. Yue Zong melihat babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu dan akhirnya mengerti bagaimana 2 IFV itu terbalik dan terinjak-injak hingga berkeping-keping. Sial, tidak heran kedua IFV itu dihabisi oleh monster-monster ini. Ternyata ada orang abnormal seperti ini. Yue Zong mengaktifkan skill pelindung tubuh menyeluruh sekali lagi dan melompat keluar dari Humer. Jika dia tidak mengambil tindakan, batalion utama yang dengan susah payah dia kelola akan hancur berkeping-keping oleh babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu dan saudara-saudaranya yang kecil. Begitu dia mendarat, Yue Zong segera mengeluarkan peluncur RPG tipe 40, senjata terkuat yang dimilikinya. Dia menembaki babi hutan bersisik hitam tipe 2 yang mengamuk dengan ledakan. Granat roket itu berubah menjadi seberkas cahaya yang membombardir wajah besar dan gemuk babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu dan dengan ledakan itu meledak. Setelah asap dan debu menghilang, luka seukuran kepalan tangan terlihat di wajah gemuk babi hutan bersisik hitam tipe 2. Peluncur RPG tipe 40 itu akhirnya berhasil menembus pertahanan babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu. Namun, bagi babi hutan bersisik hitam tipe 2 setinggi 7 meter yang mirip dengan bangunan, luka seukuran kepalan tangan itu hampir tidak berarti. Sebaliknya, babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu marah dengan serangan Yue Zong. Setelah berevolusi menjadi tipe 2, ia telah menjadi makhluk tingkat penguasa di area ini. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya, namun saat ini, sebenarnya ada seekor semut kecil yang telah menggigitnya. Jelas, lukanya tidak parah, tetapi itu tetap membuatnya sangat marah. Babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu menyingkirkan armada, yang menurut pendapatnya adalah keberadaan yang bahkan tidak sebanding dengan semut. Ia melompat ke atas bukit dan saat melakukannya, ia menghancurkan belasan pohon tinggi dan tanah di sekitarnya berguncang. Babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu telah mengarahkan pandangannya pada Yue Zong dan menyerangnya seperti tank. Di sepanjang jalan, pohon-pohon yang menghalangi serangannya semuanya hancur dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Ke-23 saudara kecil itu juga mengikuti dengan ketat di belakang bos mereka dan mengejar Yue Zong. Setelah Yue Zong meluncurkan granat roket, dia segera melarikan diri ke kedalaman hutan tanpa melihat ke belakang. Bahkan jika dia memiliki lusinan amunisi RPG tipe 40, dia tidak yakin apakah dia bisa menyingkirkan babi hutan bersisik hitam tipe 2 yang besar dan seperti bangunan itu. Belum lagi saat ini, jumlah amunisi RPG tipe 40 di tangannya bahkan tidak 5. Setiap kali babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu melangkah, itu setara dengan Yue Zong yang mengambil 5 atau 6 langkah. Demikian pula, selain kelincahannya yang sangat tinggi, jarak antara babi hutan bersisik hitam tipe 2 dan Yue Zong berkurang drastis. Apa yang harus aku lakukan? Yue Zong terus berlari dengan kecepatan gila,
menggunakan dukungan tombak tulang untuk melompat cepat ke pohon tinggi. Hanya saja babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 itu terus dengan keras kepala menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan pohon satu demi satu, mata babinya berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Penampilannya menunjukkan bahwa ia tidak akan berhenti sampai menginjak-injak Yue Zong menjadi pasta daging. Babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 itu menghancurkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi jalannya dan dengan keras bertabrakan dengan pohon tinggi yang baru saja dilompati Yue Zong, membuatnya patah. Berjuang, mata Yue Zong bersinar dengan sedikit cahaya aneh dan tombak tulang langsung meletus dari tangan kanannya, mendorong pohon tinggi itu. Menggunakan kekuatan reaksi, Yue Zong terdorong ke tubuh babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 itu. Ketika Yue Zong mendarat di atasnya, ia menggunakan kedua tangannya seperti kait untuk memeluknya erat-erat, tanpa berani melepaskan sedikit pun. Begitu Yue Zong melepaskannya, dia akan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh para babi hutan bersisik hitam yang gila itu. Babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu merasa ada seseorang di tubuhnya dan terus-menerus mengguncang dirinya sendiri sambil melesat melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Berbaring di tubuh babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu, Yue Zong merasa seolah-olah dia sedang berbaring di atas mobil balap berkecepatan tinggi yang melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam, dan mobil balap berkecepatan tinggi itu terus-menerus mengubah arah dan berbelok-belok juga. Kekuatan tarikan yang sangat besar itu membuat kedua tangan Yue Zong gemetar sampai sakit. Jika kekuatannya belum mencapai 51 poin, Yue Zong akan terguncang lebih awal. Yue Zong tidak dapat melakukan apapun. Saat ia berbaring di atas babi hutan bersisik hitam tipe 2 yang bergerak dengan kecepatan tinggi, ia hanya bisa berpegangan erat pada punggungnya dan ia sama sekali tidak berani bergerak. Gerakan sekecil apapun akan mengakibatkan dirinya terguncang dan terlempar seperti peluru artileri. Babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu berlari beberapa saat sebelum menyadari bahwa tidak ada cara untuk melepaskan diri dari Yue Zong yang berada di punggungnya. Ia segera mengubah taktik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat, mencapai ketinggian 7 meter ke udara sebelum mendarat. Setelah mendarat, tanah di sekitarnya berguncang dengan ledakan yang besar. Yue Zong, yang berpegangan erat pada punggungnya, juga merasa seolah-olah ia telah jatuh bebas dari ketinggian 7 meter di udara dan menerima benturan yang sangat besar. Meskipun benturan pada punggung babi hutan bersisik hitam tipe 2 itu telah berkurang banyak, benturan itu masih mengguncang organ-organ dalamnya, menyebabkannya kesakitan yang tak ada habisnya. Jika ketangguhan tubuh Yue Zong tidak mencapai 38 poin, ini bisa saja memberinya cedera parah. Babi hutan bersisik hitam mutasi tipe 2 melompat-lompat terus-menerus, menyebabkan gelombang kejut satu demi satu dan membuat Yue Zong bingung, ia bahkan menderita beberapa luka dalam. Namun, karena vitalitasnya 7 kali lebih kuat dari manusia normal, luka-luka ringannya terus-menerus sembuh. Sial, jika terus seperti ini, aku akan dibunuh oleh babi ini. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Yue Zong, tetapi tidak mudah untuk memanjat tubuh monster-monster ini. Bahkan jika ia berhasil mencapai atas, ia mungkin belum tentu bisa membunuhnya. Pada lompatan berikutnya dari babi hutan bersisik hitam, tepat sebelum mendarat, Yue Zong bergerak, ia menggunakan armor tulangnya untuk menembakkan 4 paku ke tanah, menopangnya dan mencegahnya jatuh bersama babi hutan bersisik hitam tipe 2. Saat babi hutan itu mendarat, Yue Zong menarik kembali paku-pakunya, melompat dengan lincah ke kepala babi hutan itu. Menggunakan anggota tubuhnya seperti monyet yang lincah, dia berhasil mencapai kepala si babi hutan. Kali ini, saat si babi hutan bersiap untuk melompat tinggi lagi, Yue Zong mencengkeram tubuhnya dengan erat. Tepat saat si babi hutan mulai turun, hanya dengan satu pikiran, Yue Zong kembali menembakkan 4 tombak tulang yang menusuk tanah sebelum menariknya kembali dengan panik, memungkinkannya untuk turun dengan cepat. Dia muncul di depan mata si babi hutan. Yue Zong mengambil stinger dan melepaskan 3 tembakan ke mata kanan si babi hutan. Si babi hutan bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkedip dan matanya langsung tertusuk oleh ketiga tembakan itu. Mengenai sebagian besar makhluk hidup, mata cenderung menjadi salah satu titik terlemah. Si babi hutan ini tidak berbeda, meskipun seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam yang cukup kuat untuk memblokir bahkan tembakan meriam, matanya tidak terlindungi. Selama dia tidak menutup matanya, bahkan peluru senapan biasa dapat melukai bola matanya. Kali ini, ia menerima tembakan Yue Zong dari jarak dekat, peluru menembus bola mata dan mengeluarkan darah segar.
Setelah 3 tembakan mengenai babi hutan, Yue Zong dengan cepat melompat kembali ke tubuhnya. Saat ini, tempat teraman adalah di atas babi hutan itu sendiri. Ketika mata babi hutan terluka, ia menjadi gila, di bawah pengaruh rasa sakit yang luar biasa. Ia menyerbu ke depan sambil melompat, menuju hutan sambil meratakan semua yang ada di jalurnya seperti tank. Yue Zong hanya bisa berpegangan erat dan terguncang sampai ia melihat bintang-bintang, tetapi ia tidak berani melepaskannya sedikitpun. Ketika babi hutan ganas bersisik hitam mutan tipe 2 memanfaatkan kekuatannya, kecepatannya melampaui babi hutan ganas bersisik hitam mutan lainnya dan segera, ia telah meninggalkan 23 saudara kecilnya di belakang. Namun, Yue Zong tidak mengetahui hal ini dan hanya peduli untuk bertahan hidup dan menahan guncangan saat babi hutan melanjutkan kecepatannya 200 km per jam. Babi hutan itu terus mengamuk selama setengah jam sebelum kecepatannya mulai menurun. Dengan kekuatan eksplosifnya, babi hutan itu mungkin mencapai kecepatan tertinggi 300 km per jam, tetapi mempertahankan kecepatan 200 km per jam selama 1 jam penuh bukanlah hal yang masuk akal. Meskipun ia adalah makhluk hidup yang berevolusi dan telah memperoleh kekuatan yang luar biasa, ukurannya juga meningkat secara merata. Ia telah menghabiskan banyak energi dan stamina saat berlari, belum lagi tenaga fisik saat ia berlari dengan sekuat tenaga. Dalam waktu setengah jam, Yue Zong telah menghilangkan pelindung tulangnya dan tulang putih bertengger di atas tubuhnya bersama dengannya. Ketika babi hutan itu melambat, Yue Zong memiliki kesempatan untuk mengamati sekelilingnya, hanya untuk mengetahui bahwa babi hutan itu telah membawa mereka jauh melampaui pegunungan. Ada hutan rimbun dengan pepohonan lebat hingga setinggi 10 meter yang menghalangi sebagian besar sinar matahari, hanya memungkinkan beberapa sinar matahari yang bersinar. Kita sebenarnya sedang menuju ke atas bukit. Yue Zong berpikir dalam hati sambil merasakan arah sambil bertengger di atas babi hutan. Setelah berlari sejauh itu, mata kanan babi hutan mutasi mulai terluka dan ia juga mulai tenang dari amarahnya. Tiba-tiba, babi hutan mutasi memutar tubuhnya, dan berguling ke tanah. Yue Zong terkejut dan buru-buru melompat turun dari tubuh babi hutan, sebelum melompat ke pohon besar. Tulang putih mengikutinya ke pohon lain. Setelah babi hutan mutasi berguling, ia bangkit berdiri dengan cepat dan menatap Yue Zong. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan gerutuan yang menggetarkan bumi. Suara yang tidak wajar itu benar-benar mengejutkan dan menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ketika suara yang mengerikan itu ditransmisikan keluar, beberapa serangga, hewan yang lebih lemah dan bahkan burung terpengaruh, mati di tempat. Langit tampak hujan dengan burung-burung mati yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Yue Zong tidak luput dari gelombang suara dan kedua telinganya berdenging tanpa henti, otaknya seakan menghadapi serangan pisau dan hampir meledak. Detak jantungnya melonjak 3 kali lipat dan darahnya hampir keluar dari pembuluh darahnya. Dadanya menegang dan dia memuntahkan seteguk darah segar, seluruh tubuhnya jatuh dari pohon seperti kain perca. Sementara itu, darah menetes dari telinganya, tidak luput dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang kejut. Setelah melepaskan gerutuan yang menakutkan itu, kelelahan melintas di tatapan tajam babi hutan. Jurus pamungkas itu diperolehnya saat ia berevolusi menjadi binatang mutasi tipe 2, kekuatan serangannya sangat kuat, namun pada saat yang sama, ia menghabiskan banyak energinya. Ia tidak dapat melakukannya secara berurutan, jika tidak ia akan membahayakan dirinya sendiri juga. Namun, saat melihat Yue Zong jatuh dari pohon, matanya bersinar gembira dan ia segera bergegas ke arahnya. Melihat Yue Zong hampir menjadi pasta daging di bawah kuku babi mutan, White Bones mengeluarkan tombak tulang untuk mendorong Yue Zong menjauh dari posisi semula, mengangkatnya. Di bawah serangan babi mutan itu, beberapa pohon besar di posisi awal Yue Zong roboh dan patah, tetapi babi mutan tidak mendapatkan apapun. White Bones menarik kembali tombak tulangnya, menarik Yue Zong ke arahnya dan memeluknya. Serangan gelombang suara babi mutan mungkin telah memengaruhi makhluk hidup di sekitarnya, tetapi itu tidak berguna bagi mayat hidup seperti White Bones. Lari ke puncak gunung, Yue Zong masih pusing dan telinganya berdenging tanpa henti, tuli terhadap suara lain. Kepalanya terasa seperti terbelah dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali, jadi dia hanya bisa menyerahkan semuanya kepada White Bones. Hewan peliharaan Yue Zong yang lain, Greenie, telah mengalami evolusi selama tidur hampir tepat setelah memakan Z1, itulah sebabnya dia tidak membawanya selama misi ini.
Jika dia membawa Greenie bersamanya, dengan kemampuan terbangnya, bahkan jika Yue Zong tidak berdaya melawan babi hutan ganas bersisik hitam tipe 2 ini, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Setelah menerima perintah Yue Zong, White Bones segera membawa Yue Zong dan menuju puncak gunung dengan tergesa-gesa. Babi hutan mutan itu menatap Yue Zong yang telah menyakitinya 2 kali dan sekarang sedang dibawa pergi oleh White Bones. Ia menjatuhkan pohon-pohon yang menghalangi jalan dan segera mengejar. Sampai sekarang, White Bones memiliki kecepatan yang 5 kali lipat dari manusia normal. Lebih jauh lagi, ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi tulang-tulangnya, dan meskipun kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan babi hutan mutan, setiap kali babi hutan itu mengejarnya, White Bones akan menembakkan tombak tulang untuk membawa dirinya ke atas pohon setinggi 10 meter. Ketika babi hutan itu telah merobohkan dan menghancurkan pohon itu, White Bones akan segera mengirim dirinya ke pohon lain. Bergerak ke kanan, vitalitas Yue Zong yang 7 kali lebih kuat dari manusia normal akhirnya aktif, jadi meskipun telinganya masih berdenging, dia telah mendapatkan kembali sedikit kendali atas tubuhnya. Di antara 6 atribut yang berbeda, penguatan masing-masing memiliki kegunaannya sendiri, tidak ada yang bisa dianggap sia-sia atau sampah. Mengikuti perintah Yue Zong, White Bone menembakkan tombak tulang ke arah pohon di sebelah kanan dan segera menariknya kembali, menarik dirinya dan Yue Zong. Melihat White Bones hendak melarikan diri, babi hutan mutan menjadi lebih marah, ia menarik napas dalam-dalam, dan sekali lagi melepaskan gelombang suara yang mengguncang bumi yang mengerikan itu. Gelombang kejut yang mengerikan bergerak keluar dengan babi hutan mutan sebagai pusatnya, meledakkan sebagian besar bentuk kehidupan yang lebih kecil dan lebih lemah yang mereka lewati, membunuh mereka seketika. Yue Zong segera mengaktifkan Encompassing Body Armor skill miliknya dan White Bones segera berubah menjadi lapisan pelindung yang menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan tidak menyisakan satu lubang pun untuk ventilasi. Ketika gelombang suara yang mengerikan itu tiba di tubuh Yue Zong, setelah melewati lapisan armor White Bone, gelombang itu perlahan melemah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Yue Zong ketika akhirnya mencapainya. Yue Zong segera menggeser tubuhnya dan terus melarikan diri ke arah kanan. Setelah mengetahui bahwa aumannya tidak berpengaruh, babi hutan mutan itu tampak menjadi lamban, namun, ia tidak bisa melepaskan kebenciannya dan terus menyerbu Yue Zong dengan panik. Setelah berlari ke arah kanan sekitar 100 meter, Yue Zong tiba-tiba berhenti dan membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan senapan tipe 03 dan mengarahkannya ke babi hutan mutan yang mendekat. Ia mulai menembak ke arah binatang yang tampak gila itu. Wajah babi hutan mutan itu dipenuhi dengan peluru senapan yang tak terhitung jumlahnya dan peluru-peluru itu memantul dari wajahnya. Tembakan Yue Zong tidak memberikan kerusakan pada babi mutan, hanya membuatnya semakin marah, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak, menerkam seperti sambaran petir ke arah Yue Zong dengan seluruh kekuatannya. Yue Zong segera menembakkan 2 tombak tulang, mengirim dirinya ke langit, mengakibatkan babi mutan menerkam ke udara tipis. Faktanya, Yue Zong berdiri di tepi tebing. Karena babi mutan telah melewatkan menerkam, tungkai depannya mendarat di udara tipis dan berat tubuhnya membuat dirinya jatuh dari tebing. Tepat sebelum babi mutan jatuh ke jurang tebing, ia menggunakan ekornya untuk menyerang Yue Zong dengan ganas dan kekuatan mengerikan itu bahkan menyebabkan tulang armor luarnya runtuh. Yue Zong juga menderita tulang rusuk patah dan memuntahkan seteguk darah segar, sebelum jatuh ke jurang tebing juga. Tebing itu sedalam beberapa ratus meter, jadi jika Yue Zong jatuh dari ketinggian itu, bahkan dia akan menjadi pasta daging. Tepat ketika dia baru saja jatuh untuk waktu yang singkat, hanya dengan satu pikiran, dia menembakkan tombak tulang dari baju zirah tulangnya yang menembus dinding tebing, menopangnya dan mencegahnya jatuh bebas. Adapun babi mutan yang ganas dan luar biasa brutal yang seperti tank, itu terus turun dengan malang dan jatuh dengan keras ke dasar tebing. Sambil tergantung di udara, Yue Zong menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit di dadanya, segera mengeluarkan pil obat yang terbuat dari rumput penyelamat jiwa dan menelannya. Dia menggerakkan tangannya dan menembakkan tombak tulang secara bergantian, menuruni dinding tebing perlahan. Prioritas pertamanya adalah untuk memastikan apakah babi mutan yang seperti tank, yang tidak akan dikalahkan, benar-benar mati atau tidak. Setelah mencapai jarak sekitar 100 meter dari dasar, Yue Zong menatap tubuh babi mutan yang jatuh yang mengejarnya tanpa henti, tidak mendeteksi adanya gerakan apapun. Ada banyak darah mengalir dari mulutnya. Dari jauh, Yue Zong mengeluarkan senapan tipe 03 dan menembak kepala babi mutan. Satu persatu,
peluru memantul dari sisik yang tak tertembus. Kali ini, tidak ada gerakan dari babi mutan, tampaknya ia sudah mati. Setelah melihat ini, Yue Zong menghela napas lega dan pada saat yang sama, ia bersukacita dari dalam. Seluruh tubuh babi mutan adalah harta karun, sisiknya bahkan dapat memblokir daya tembak meriam tipe ZPT 90-25 mm. Itu adalah pertahanan terbaik yang pernah ditemukan Yue Zong, jika ia dapat mengubahnya menjadi baju zirahnya, pertahanannya akan meningkat satu tingkat lagi. Hati Yue Zong terbakar dan sambil menahan rasa sakit di dadanya, ia menggunakan tombak tulang untuk menopang dirinya menuruni dinding tebing. Ketika dia mendarat, dia dengan cepat naik ke atas kepala babi mutan, mengeluarkan pedang sihir hitamnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk menebas dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa bahkan setelah memanggil semua kekuatannya, semua yang dilakukan pedang sihir hitam adalah meninggalkan tanda putih pada sisik kepala babi mutan. Itu bahkan tidak menembus sedikit pun. Tentu saja, Yue Zong mengerutkan kening dan berpikir dengan sungguh-sungguh untuk sementara waktu, sebelum mengaktifkan keterampilan api iblis, dan masa api merah menyala muncul di tangannya. Yue Zong menatap api iblis merah menyala di tangannya dan dengan pikiran, disertai dengan konsumsi terus-menerus dari semangat dan staminanya, api iblis merah menyala itu terkompresi. Setelah menghabiskan 25 poin semangat dan 25 poin stamina, benang api merah tipis terkondensasi di jari telunjuk kanannya. Yue Zong berkeringat deras, menusuk bagian belakang babi mutan dengan jarinya. Api yang sangat padat itu mulai membakar lubang, sebelum akhirnya menciptakan luka seukuran jari. Yue Zong terus menggunakan api iblis yang sangat padat yang terkumpul di jari telunjuknya untuk membakar bagian belakang babi mutan dan berhasil menciptakan celah bagi pedang sihir hitam untuk menembusnya. Setelah membakar lubang itu, Yue Zong menghela napas lega, karena dia telah menghabiskan sejumlah besar stamina dan semangat. Ketika binatang bermutasi masih hidup, mereka sangat tangguh, luka yang tercipta di tubuh babi mutan ketika Yue Zong menembakkan 40 granat roket ke arahnya telah pulih, dan bahkan sisiknya telah tumbuh lagi. Yue Zong juga mencoba menggunakan api iblisnya untuk merobek kulit babi, tetapi tidak berhasil. Dia berpikir sejenak, sebelum melompat turun dari punggung babi mutan dan beristirahat dengan tenang selama 20 menit sambil memulihkan stamina dan semangat yang telah dihabiskan. Ketika 20 menit telah berlalu, Yue Zong dengan cepat melompat ke wajah babi hutan dengan tulang putih. Dengan sebuah pikiran, tulang putih masuk ke posisi tengkurap, tubuhnya menembakkan lapisan-lapisan tombak tulang dan dengan demikian menciptakan platform tulang di depan mata babi hutan mutan. Yue Zong dengan cepat naik ke platform, mengeluarkan pedang sihir hitamnya dan memanggil kekuatannya untuk menusuk mata babi hutan mutan. Kali ini, ketajaman pedang sihir hitam dapat digunakan, menembus bola mata babi hutan mutan yang mati. Yue Zong terus-menerus menebas dan memotong menggunakan pedang sihir hitam, sebelum akhirnya berhasil mengambil bola mata, dia melepaskan setumpuk daging berdarah dalam prosesnya dan bau darah yang tidak sedap memenuhi lubang hidungnya. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi keinginan untuk mendapatkan inti atau esensi darah yang mungkin mengalahkan rasa jijiknya terhadap bau busuk. Dia mulai membuat potongan-potongan ke dalam daging babi hutan mutan, dan menggali di dalam kepalanya. Setelah 20 menit, dengan seluruh tubuhnya ditutupi bintik-bintik lendir merah dan putih, Yue Zong melangkah keluar dari tubuh, memegang inti hitam berkilau seukuran kepalan tangan dan esensi darah merah seukuran 2 jari. Setelah muncul dari tubuh babi mutan yang mati, ia segera melompat ke sungai kecil di samping tubuh untuk menikmati mandi air dingin, membersihkan kotoran dan darah di tubuhnya. White Bones tiba-tiba menembakkan tombak tulang ke tubuh babi mutan melalui rongga mata hingga mencapai tengkorak dan mengaktifkan keterampilan manipulasi tulang terus-menerus menyerap esensi tulang babi mutan. Yue Zong hanya melihat White Bones dan mengambil berbagai peralatan barbecue dan bumbu dari cincin penyimpanannya. Kemudian ia langsung mulai memanggang sepotong daging dari babi hutan yang mati. Sisik babi mutasi sangat keras dan hal yang sama berlaku untuk sekitar 10 cm daging yang berada di bawah sisik, namun daging yang lebih dalam lembut dan segar, dengan kelembutan dan kekenyalan tertentu. Setelah dipanggang, rasanya tak tertandingi dan Yue Zong melahap 3 gigitan. Selamat, Anda telah memperoleh 1 poin dalam daya tahan. Ketika Yue Zong baru saja memakan potongan daging ketiga, suara pemberitahuan yang menyenangkan bergema. Mendengar suara itu, Yue Zong menjadi terganggu dan sebuah pikiran terlintas di benaknya,
jangan bilang padaku bahwa memakan daging binatang bermutasi tipe lanjutan dapat memberikan peningkatan. Sebelumnya, Yue Zong telah memakan daging binatang bermutasi berkali-kali, namun tidak mendapatkan peningkatan apapun. Menjadi lebih kuat dari daging tipe lanjutan juga merupakan yang pertama baginya. Setelah dia mendengar pemberitahuan itu, dia segera menggigit besar, menyelesaikan 7-8 potong daging, namun tidak ada pemberitahuan lebih lanjut. Namun, meskipun tidak ada peningkatan, dia merasa stamina dan semangatnya tampak pulih lebih cepat setelah memakan daging tersebut. Sungguh harta karun. Setelah menghabiskan makanannya, Yue Zong menatap babi mutan yang seukuran rumah dan matanya berkilat penuh keserakahan. Babi mutan memiliki beberapa ratus ton daging di atasnya dan bahkan tulangnya dapat digunakan untuk membuat senjata. Sisiknya juga merupakan sumber bahan pertahanan yang sangat baik. Sayangnya, cincin penyimpanan Yue Zong tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan seluruh babi mutan di dalamnya. Yue Zong mengalihkan pandangannya dari bangkai babi mutan dan mengambil sari darah merah, lalu menelannya. Saat sari darah itu memasuki perutnya, sari darah itu berubah menjadi panas yang mengepul dan mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, menyehatkan setiap sel di tubuhnya. Selamat, Anda telah memperoleh 15 poin vitalitas dan 10 poin daya tahan. Sari darah babi mutan benar-benar luar biasa. Setelah memakannya, Yue Zong benar-benar memperoleh 25 poin peningkatan secara total, yang sangat memperkuat fisiknya. Yue Zong mendirikan tenda di tepi sungai dan setelah memasang beberapa perangkap di sekeliling tenda, ia masuk ke dalamnya dan langsung tertidur lelap. Ia perlu beristirahat dengan baik agar luka di dadanya dan tulang rusuk yang patah akibat serangan terakhir dari babi mutan bisa sembuh. Pada pagi hari kedua, Yue Zong terbangun, tulang rusuknya yang patah telah pulih sepenuhnya dengan bantuan vitalitasnya yang luar biasa dan pil obat yang diminum sebelumnya. Karena ia telah pulih, ia segera mencabut pedang sihir hitamnya dan mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk mulai mengupas sisik di sekitar matanya. Meskipun pedang sihir hitam tidak dapat memotong sisik babi mutan, dengan energi dan kekuatan Yue Zong yang pulih 5 kali lipat dari manusia normal, ia sebenarnya dapat mengupas sisik-sisik itu perlahan, hanya saja membutuhkan energi fisik yang sangat besar. Yue Zong mengerjakannya tanpa lelah sepanjang hari dan hanya berhasil mengupas sisik-sisik sepanjang 8 meter dan selebar 4 meter, sementara pada saat yang sama mengiris 3 ton daging. Pada malam hari, Yue Zong hanya akan beristirahat sebentar dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Sisik-sisik babi mutan itu terlalu menakjubkan dan ia tidak mau menyerahkan satu pun dari sisik-sisik itu. Dengan sisik-sisik babi mutan ini, pasukan yang berada tepat di bawah Yue Zong akan dapat maju dalam kekuatan dan zirah kulit ular dapat diberikan kepada pasukan di kompi kedua Ciyang. Harus diketahui bahwa baju zirah yang terbuat dari kulit ular piton air mutan itu langka. Sampai sekarang, selain perwira dari setiap kompi, hanya batalion tempur khusus dan 2 baris pertama evolver di kompi 1 di bawah batalion 1 Yue Zong yang masing-masing memiliki 1. Pasukan militer lainnya sebagian besar menggunakan baju zirah yang terbuat dari kulit tikus mutan biasa. Setelah perang di lumbung, Yue Zong berhasil mengambil banyak sekali kulit tikus mutan. Meskipun baju zirah yang terbuat dari kulit tikus mutan tidak dapat dibandingkan dengan ular air mutan, dengan bala bantuan 3 lapisnya, bahkan zombie normal akan merasa sulit untuk merusak baju zirah itu. Hanya zombie yang berevolusi yang dapat melewatinya dan mereka saat ini menjadi penyebab utama korban di pasukan Yue Zong. Tindakan Yue Zong seperti seorang tukang daging, menyibukkan dirinya sendiri selama 3 hari ini, memotong 20 plus ton daging dari babi hutan mutan, dan semua sisik yang terbuka semuanya dikupas bersih olehnya. Ada bagian yang menempel di tanah, yang tidak bisa dia lakukan apa-apa selain membiarkannya di sana. Pada hari kedua pemotongan babi hutan mutan, dagingnya mulai mengeluarkan bau busuk dan Yue Zong hanya berhasil mendapatkan 20 ton daging yang bagus. Selamat, skill tulang khusus Anda telah memperoleh 20 poin dalam daya tahan. Pada siang hari ketiga, tulang putih, yang telah menyerap esensi tulang babi hutan mutan, mengambil tombak tulangnya dari dalam babi hutan mutan dan Yue Zong menerima suara pemberitahuan yang manis. Setelah menyerap sepenuhnya saripati tulang dari babi hutan mutan, seluruh tubuh White Bones tampak ditutupi dengan lapisan kilau metalik hitam dan baju zirah tulang membungkusnya sepenuhnya, memberinya penampilan seperti jenderal kuno, semakin sulit mendeteksi. Bahwa White Bones hanyalah kerangka Yue Zong melihat bahwa White Bones telah menyelesaikan evolusinya dan mulai mengemasi barang-barangnya.
Dia memanfaatkan White Bones untuk membentuk tangga tulang untuk memanjat dinding tebing, bermaksud untuk kembali ke tempat di awalnya bertemu dengan babi hutan mutan. Babi hutan mutan telah merobohkan pohon-pohon di sepanjang jalan yang dia tempuh, membentuk jalan seperti lampu penuntun yang menuntun Yue Zong dan White Bones maju. Namun, setelah memasuki hutan sekitar 100 meter, Yue Zong dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit. Di depannya, ada tiga rute yang jelas-jelas dibuat oleh amukan binatang buas raksasa. Dia tidak punya cara untuk menentukan jalan kembali yang sebenarnya. Jika dia mengambil jalan yang salah, dia mungkin akan berakhir di sarang monster dan menjadi santapannya. Yue Zong tidak yakin bahwa dia bisa memancing binatang buas lain ke tebing. Setelah merenung sejenak, Yue Zong memutuskan untuk berbalik dan kembali menuruni tebing, mengikuti sungai dan berenang di sepanjang sungai. Ada terlalu banyak orang di Tiongkok, selama ada perairan, kecuali gunung atau hutan, orang-orang akan berkumpul. Yue Zong hanya bisa berdoa agar dia akan bertemu manusia lain saat dia berenang. Di pegunungan yang tidak dikenal ini, akan ada suara melengking binatang buas yang meratap dari waktu ke waktu. Suara pertempuran antara binatang mutasi juga akan terdengar secara teratur. Yue Zong menemukan flamingo mutasi level 46 dengan bulu merah menyala dan lebar sayap hampir 50 meter yang bertarung dengan gila-gilaan dengan sekawanan elang hijau mutasi level 36 dengan lebar sayap hanya 20 meter. Ketika Yue Zong melihat binatang mutasi itu bertarung, dia langsung lari diam-diam tanpa berani tinggal sedikit pun. Selain itu, akan ada banyak burung yang terkejut terbang dari waktu ke waktu atau binatang buas yang mengamuk, jelas karena kehadiran binatang raksasa yang berbahaya di dalam hutan. Yue Zong sering merasakan bahaya yang akan datang dan setiap kali dia akan mengaktifkan pelindung tubuh yang menyelimuti, membungkusnya sepenuhnya dan menghalangi baunya, sebelum buru-buru melarikan diri ke depan. Di dekat sungai kecil, 6 orang pria berpakaian compang camping memegang jaring ikan dan tombak, berbaring tengkurap di tanah, menatap sungai kecil itu lekat-lekat. Di sungai kecil itu, ada sumber ikan yang melimpah. Selama mereka melemparkan jaring, mereka akan dapat menarik cukup banyak ikan untuk makan, dan jika keberuntungan mereka bagus dan hasil tangkapannya banyak, mereka bahkan dapat memberi makan diri mereka sendiri selama 2 minggu. Sekretaris tua, tidak bisakah aku pergi? Aku mohon padamu, makhluk itu akan memakanku. Salah satu pria yang lebih muda, yang terluka, memegang tombaknya dan berlutut di depan pria parubaya itu, bersujud dengan keras dan berteriak. Di sungai kecil ini, meskipun terdapat banyak ikan, sungai itu juga menyembunyikan keberadaan binatang mutan pemakan manusia yang mengerikan. Banyak orang yang datang dengan maksud memonopoli sungai ini telah mati di dalam perutnya. Keenam orang ini adalah orang-orang yang selamat dari desa Gigi di dekatnya. Sekitar sebulan yang lalu, mereka memiliki 32 teman, tetapi sekarang jumlahnya telah berkurang hingga hanya 6 orang. Penduduk desa ini ingin memancing di sungai, jadi mereka tidak punya pilihan selain menjadikan satu orang sebagai umpan, memancing binatang mutan itu keluar atau memakannya sampai kenyang. Ketika binatang itu sedang asyik makan, yang lainnya akan berhasil memancing di sisi lain. Pria parubaya itu berkulit kecoklatan dan tampak seperti petani. Wajahnya muram dan dia berkata, "Blackie, apa yang kita sepakati? Siapapun yang menarik tongkat pendek akan menjadi umpan, bukan? Ketika orang lain menarik undian mereka, kamu memakan ikan itu dengan lahap. Sekarang setelah kamu menarik undian, kamu ingin menarik kembali kata-katamu." Keempat penduduk desa lainnya menatap Blackie, tombak mereka siap sedia kapan saja. Jika dia menolak, mereka akan membunuhnya terlebih dahulu dan menjadikan mayatnya sebagai umpan. Wajah Blackie memucat dan dia tahu bahwa dia akan dibunuh jika menolak, oleh karena itu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Sekretaris, saya akan pergi. Anak dan istri saya di rumah, saya serahkan pada Anda, tolong." Sekretaris tua itu berkata dengan berat, "Yakinlah, selama saya punya energi, saya tidak akan membiarkan mereka kelaparan." "Sekretaris, ada seseorang datang dari sana." Tiba-tiba, salah seorang penduduk desa berlari ke sekretaris tua itu, menunjuk ke arah depan. Sekretaris tua itu melihat ke arah yang ditunjuk penduduk desa itu, hanya untuk melihat Yue Zong dan White Bones berjalan di sepanjang sungai ke arah mereka. Dia benar-benar tidak takut mati. Melihat Yue Zong yang tenang berjalan ke arah mereka, mereka semua memiliki pikiran yang sama. Keenam orang yang selamat ini segera turun ke tanah, diam-diam mengamati Yue Zong.
Tak seorang pun dari mereka berniat memperingatkannya tentang bahaya di sungai itu. Jika binatang mutasi itu bisa makan sampai kenyang, mereka yang menunggu tidak perlu mengorbankan anggota mereka. Yue Zong sudah sangat dekat dengan sungai itu ketika tiba-tiba, rasa bahayanya hilang dan dia mundur secepat anak panah menuju daratan. White Bones juga meniru tindakan Yue Zong. Pada saat itu, aliran air dari sungai itu meledak ke langit dan ular air mutasi yang besar dengan panjang lebih dari 20 meter menyerbu dari dalam, penampilannya seperti seekor naga. Ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyerang Yue Zong. Yue Zong menatap ular air mutasi itu sekilas dan pedang sihir hitam muncul di tangannya. Dengan kecepatannya yang meledak 7 kali lipat dari orang normal TN, seriusnya berapa kali kita perlu memahami fakta ini hahaha, dia menghindar ke arah kanan tepat saat ular air mutasi itu menggigit posisi di mana dia berada beberapa saat yang lalu. Catatan dari Divine Celestial Being lol, TN itu hanya Kun yang mengamuk, kurasa aku harus mengirimnya ke kursus manajemen amarah. Pada saat berikutnya, Yue Zong meraih pedang sihir hitamnya dan seperti anak panah, dia menuju ke kepala ular air mutasi, dengan ganas menyerang area sekitar 7 inci dari kepalanya, memenggalnya dan menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Ular air mutasi itu berjuang cukup lama setelah menerima pukulan itu dengan darah ular berceceran di mana-mana, sebelum jatuh tak bernyawa di tanah. White Bones melangkah maju dan meraih mayat itu, menariknya keluar dari air. Yue Zong segera mulai bekerja dan mulai memotong kepalanya, mengambil saripati darah yang tersembunyi jauh di dalam tengkoraknya. Sungguh kuat, keenam penduduk desa melihat betapa mudahnya bagi Yue Zong untuk menyingkirkan ular air mutan dan semuanya menarik napas dingin. Mereka telah mengalami sendiri teror ular air mutan, bahkan tombak tidak dapat menembus kulitnya, itulah sebabnya mereka tidak punya pilihan selain menggunakan metode umpan untuk memancing. Salah satu penduduk desa memperhatikan pedang sihir hitam di tangan Yue Zong dan sedikit kegelisahan melintas di matanya. Yue Zong mengalihkan perhatiannya ke lokasi keenam penduduk desa dan berseru dengan dingin, sudah cukup melihat. Keluar dari sini sekarang juga. Setelah mendengar kata-kata Yue Zong, mereka berlima melihat ke arah sekretaris tua untuk meminta instruksi. Sekretaris tua itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan berat, ayo pergi. Setelah peristiwa Z-Day, manusia menjadi lebih menakutkan. Namun, sekretaris tua itu melihat bahwa meskipun Yue Zong memancarkan aura yang menakutkan, dia tidak akan menyimpan dendam terhadap orang lain demi makanan. Itulah sebabnya dia berani membawa mereka ke sana. Tepat saat mereka sampai di depan Yue Zong, dia langsung melontarkan pertanyaan, siapa kalian? Tempat apa ini? Adik laki-laki ini. Sekretaris tua itu menatap Yue Zong, sebelum melanjutkan dan menceritakan sejarah dan kejadian mereka. Nama sekretaris tua itu adalah Ma Zhengming dan dia adalah sekretaris desa Gigi. Ada juga Blackie, yang nama aslinya adalah Liu Er Hei Tn, Hei adalah hitam dalam bahasa Cina, jadi mereka memanggilnya Hei Zi, atau Blackie, dan 4 lainnya yang dipanggil Kei Wen, Liu Qing, Zhang Er dan He Guang. Desa Tut dulunya adalah salah satu dari banyak desa di Kabupaten Sy dan sebagian besar bertanggung jawab atas penangkapan ikan, perburuan, dan pertanian untuk bertahan hidup. Setelah peristiwa Z-Day, karena penduduk desa terus-menerus bekerja keras, kekuatan tempur mereka tidak lemah sehingga mereka menyingkirkan banyak zombie tersebut. Hampir setengah dari penduduk desa benar-benar selamat. Namun, pada bulan berikutnya, jatah makanan mereka habis. Mereka tidak punya pilihan selain kembali berburu dan memancing. Di dalam pegunungan itu sendiri, banyak binatang mutasi besar telah muncul, mempersulit perburuan mereka dan menyebabkan banyak korban. Mereka hanya bisa mengandalkan memancing. Namun, ular air mutasi tidak mudah terprovokasi dan tidak seperti pegunungan, sungai itu memiliki sumber ikan yang melimpah. Itulah sebabnya mereka memilih untuk memancing. Yue Zong melanjutkan, apakah Anda tahu apakah ada kam manusia besar di sekitar daerah ini? Prioritas Yue Zong saat ini adalah menemukan tempat dengan komunikasi radio, sehingga ia dapat membangun kembali komunikasi dengan orang-orangnya di Kabupaten Qingyuan. Ma Zhengming menggelengkan kepalanya, tidak, di depan desa kita sebenarnya ada desa Chen, tetapi desa itu dipenuhi oleh zombie. Kita tidak bisa melewatinya dan kita tidak tahu apakah ada tempat berkumpul lain di luar sana. Ma Zhengming juga telah menonton film Resident Evil, jadi dia secara alami tahu apa itu zombie. Ma Zhengming menatap Yue Zong dan bertanya dengan hati-hati, Kakak Yue Zong, bisakah kamu mengizinkan kami memancing?
Yue Zong adalah orang yang menyingkirkan ular air mutasi. Sungai itu adalah tempat yang sangat kaya akan ikan sebelum ular air mutasi mengklaimnya sebagai wilayahnya. Sungai itu menghasilkan ikan segar dan kehidupan akuatik yang stabil. Ma Zhengming menyadari kekuatan Yue Zong dan tanpa sadar meminta izin. Yue Zong melambaikan tangannya, lakukan saja. Ma Zhengming sangat senang dan membawa penduduk desanya untuk mulai melemparkan jaring ikan. Hanya dengan beberapa jaring, penduduk desa berhasil menangkap beberapa pon ikan. Setelah dunia berubah, tidak ada penangkapan ikan berlebihan yang dilakukan oleh manusia dan karena pengaruh virus, kehidupan akuatik pulih dengan cukup cepat. Itulah sebabnya sungai ini memiliki banyak ikan. Ma Zhengming melihat ke arah Yue Zong dan mengulurkan undangan dengan hangat, "Saudara Yue Zong, terima kasih karena Anda telah menyingkirkan ular air mutan, kami bisa mendapatkan hasil tangkapan sebanyak itu. Mohon pertimbangkan untuk datang ke desa kami untuk beristirahat sejenak dan biarkan kami mengadakan pesta untuk Anda." Itu bagus. Yue Zong juga membutuhkan petunjuk arah untuk melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, lagi pula, dia telah berjalan selama seharian dan mulai lelah, oleh karena itu dia menerima undangan Ma Zhengming. Desa Tut adalah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya, dengan lahan pertanian seluas lebih dari 100 hektar. Ada lebih dari 2 lusin rumah bata dan di atasnya, ada beberapa sisa rumah bata merah. Dari tahun 50-an atau 60-an, di luar desa, ada sekelompok wanita dan anak-anak berkeliling menggali sayuran liar, sementara anak-anak fokus pada serangga lain yang bisa dimakan seperti belalang, cacing tanah, jangkrik. Setelah dunia berubah, sejumlah besar spesies mulai bermutasi dan tumbuhan tidak terkecuali. Sayuran liar yang dapat dimakan manusia sebelum dunia berubah langsung menjadi sangat langka. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang tumbuhan beracun tumbuh tak terkendali dari tanah. Jika tumbuhan beracun itu dimakan, manusia akan keracunan dan mati. Selanjutnya, mencari-cari sayur liar juga merupakan kegiatan teknis. Tanpa pengetahuan yang cukup, tidak ada cara untuk menemukan sayur liar yang dapat dimakan. Di sekitar desa Gigi ini, terdapat banyak tumbuhan, tetapi yang benar-benar dapat dimakan jumlahnya sedikit. Ketika Ma Zhengming dan kelompoknya kembali ke desa, semua desa mengelilingi mereka dan dengan rakus melihat ikan-ikan besar di jaring. Ma Zhengming dan kelompoknya juga semua mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, seolah-olah mereka adalah pahlawan yang kembali dengan penuh kemenangan. Faktanya, di mata orang-orang desa Gigi, Ma Zhengming dan yang lainnya yang telah membawa makanan benar-benar semua adalah pahlawan. Namun, lebih banyak lagi tatapan orang yang tertuju pada White Bones, yang sedang menyeret mayat ular air mutan di belakangnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster yang begitu menakutkan. Banyak anak-anak dengan penasaran mengulurkan tangan mereka untuk menyentuh sisik ular air mutan itu. Sepanjang jalan, Yue Zong telah melihat desa Gigi, hanya untuk melihat lebih dari 40 wanita dari berbagai usia dan sekitar 10 anak-anak. Satu-satunya pria yang tersisa adalah Ma Zhengming dan 5 orang lainnya. Ma Zhengming memimpin Yue Zong, White Bones, Liu Erei, Blackie Kaiwen, Liu Qing, Zhang Er dan He Guang ke sebuah kompleks. Begitu Ma Zhengming memasuki kompleks, 6 wanita berjalan keluar, yang tertua berusia 46 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 16 tahun. Selain wanita parubaya berusia 46 tahun itu, wanita-wanita lainnya semuanya memiliki kulit agak gelap, tetapi semuanya masih terlihat cukup cantik dan mereka dianggap sebagai wanita cantik di desa ini. Catatan, di Tiongkok, kulit pucat umumnya dianggap lebih cantik. Ma Zhengming melemparkan seember ikan dan udang di hadapan wanita parubaya itu dan berkata terus terang, "Juanzi, bawakan beberapa orang itu untuk menyiapkan makanan enak. Juga, bawakan teh musim semi ilahi itu. Aku akan minum banyak bersama saudara-saudara ini." Wanita parubaya itu menerima seember ikan dan udang itu, lalu membawa 5 wanita lainnya ke dapur. Piring demi piring berisi udang rebus, ikan mas kukus, sashimi, sup ikan rebus, dan segala macam ikan air tawar lezat lainnya diletakkan di atas meja. Selain itu, masing-masing pria juga menerima secangkir teh berwarna hijau. Liu Erei mengangkat cangkir tehnya untuk menciumnya dan gelombang aroma tercium keluar darinya, membuatnya terkejut, tubuhnya terasa sangat nyaman dan dia buru-buru bertanya. "Sekretaris tua, kau benar-benar menyembunyikannya cukup dalam, harta apa ini?" Ma Zhengming tertawa kecil dan mengangkat cangkir teh berwarna hijaunya untuk menyesapnya, sebelum berkata dengan mata menyipit.
Ini adalah teh musim semi ilahi. Meminumnya akan memberikan banyak manfaat bagi tubuhmu. Hehe, Yue Zong mengangkat cangkir teh musim semi ilahinya untuk menghirupnya dan gelombang aroma menyerbu ke lubang hidungnya. Setelah gelombang itu berakhir, dia juga merasa cukup segar. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilati teh musim semi ilahi itu dengan ringan, dia tidak merasakan bahaya apapun dan segera meminumnya. Begitu teh musim semi ilahi itu mendarat di perut Yue Zong, gelombang udara bersih mengalir keluar dan beredar sekali di sekitar tubuhnya. Setelah itu, udara itu langsung menuju dahinya, memberinya sensasi menyegarkan. Kamu telah memperoleh 1 poin dalam spirit. Teh yang enak. Setelah mendengar pemberitahuan peningkatan, Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa kata pujian. White Bones, Liu Erei, Kai Wen, Liu Qing, Zhang Er, dan He Guang semuanya menelan teh musim semi ilahi itu satu demi satu. White Bones mengenakan penyamaran manusia di depan orang lain, jadi wajar saja jika ia harus menelan teh musim semi ilahi itu. Hanya saja tubuhnya berubah menjadi cangkir yang terbuat dari tulang, yang berisi teh musim semi ilahi. Sementara itu, kelima orang lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi yang sangat mabuk. TN, aku tidak bisa membayangkan White Bones melakukan itu. Melihat semua orang telah menelan teh musim semi ilahi itu, mata Ma Zengming berkilat dengan sedikit cahaya aneh. Ia kemudian berkata dengan sangat ramah, "Makanlah hidangannya." Setelah selesai berbicara, Ma Zengming memimpin untuk mengambil udang rebus, memasukkannya langsung ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyahnya. Meskipun udang-udang itu tidak diberi bumbu apapun, rasanya tetap segar dan manis saat dimakan. Setelah akhir dunia, hidangan-hidangan ini merupakan makanan lezat yang langka dan para penyintas dari desa gigi belum mencobanya berkali-kali. Selain Yue Zong dan White Bones, semua pria lainnya dengan rakus memperebutkan hidangan itu dan memakannya dalam suapan besar, seolah-olah mereka adalah hantu lapar yang baru saja bereinkarnasi. Yue Zong juga memakan beberapa udang tetapi tiba-tiba, dia merasa tubuhnya mati rasa dan segera, dia kehilangan kendali. Ekspresinya berubah dan dia melihat ke arah Ma Zengming, berkata, "Apakah kamu meracuninya? Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa bergerak lagi? Sial, ini benar-benar mati rasa." Hampir bersamaan, ekspresi Liu Erei, Kai Wen, Liu Qing, Zhang Er dan He Guang semuanya mengalami perubahan besar. Sumpit yang dipegang di tangan mereka jatuh ke lantai dan mereka runtuh tak berdaya di atas meja. Melihat Yue Zong dan 5 orang lainnya yang telah jatuh ke dalam kondisi lumpuh, mata Ma Zengming bersinar dengan sedikit kegembiraan dan dia menjelaskan. "Meracuninya, aku benar-benar belum pernah melakukan hal semacam itu. Hanya saja meskipun teh musim semi ilahi ini dapat berperan untuk menyehatkan tubuh, pada saat yang sama, ia juga melumpuhkan tubuh orang selama 5 menit. Tatapan Yue Zong mengeras dan dia berkata dengan suara berat, "Apa yang kamu coba lakukan?" Ma Zengming telah menyembunyikan informasi tentang efek kelumpuhan teh musim semi ilahi, jadi dia jelas tidak memiliki niat baik. Kalau tidak, dia pasti akan memberitahu orang-orang tentang hal itu sebelumnya. Ma Zengming tersenyum muram pada Yue Zong dan berkata, "Adik kecil Yue Zong, aku sangat tertarik dengan pisau berharga di tanganmu itu. Namun, aku tahu bahwa kamu pasti tidak akan menjualnya. Selama kamu melakukan langkah yang tidak bijaksana, kamu akan binasa. Dengan cara ini, pisau berharga di tanganmu akan menjadi milikku sepenuhnya." Setelah mendapatkan pisau berharga itu, aku akan menggunakan sisik ular besar itu untuk membuat baju zirah seluruh tubuh dan jadi aku tidak perlu takut pada zombie di desa Chen. Setelah membunuh semua zombie di sana, aku akan bisa mendapatkan sumber daya di desa Chen. Selama siklus ini terus berlanjut, hari-hariku akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Untuk masa depanku, satu-satunya cara adalah mengorbankanmu. Ekspresi Yue Zong tidak berubah dan dia bertanya dengan keras. Liu Erei dan yang lainnya sekarang telah melihat warna aslimu. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Juga, seseorang yang akan mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Mereka juga akan dengan sangat cepat pergi menemanimu ke sana, untuk membuatmu merasa tidak terlalu kesepian di jalan menuju mata air kuning TN, kematian akhirat. Ma Zengming mengungkapkan senyum muram ke arah Liu Erei dan yang lainnya dan berkata, "Tenang, istri dan anak perempuanmu, aku akan membantumu merawat mereka dengan benar." Ma Zengming, kau binatang buas. Dasar biadab, bahkan jika aku menjadi hantu,
aku tetap tidak akan membiarkanmu pergi. Sekretaris tua, mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Aku bersedia melakukan apa saja untukmu, aku mohon kau untuk mengampuni nyawaku. Begitu Ma Zengming mengungkapkan warna aslinya, suara kutukan dan permohonan terpancar dari pesta itu. Juanzi, kemarilah dan bunuh mereka. Ma Zengming hanya tersenyum dingin dan berteriak keras. Untuk melumpuhkan Yue Zong dan yang lainnya, dia juga telah meminum teh musim semi ilahi, jadi dia juga dalam keadaan lumpuh, dia hanya bisa membunuh Yue Zong dan kelima orang itu dengan menggunakan orang lain. Wanita parubaya dengan penampilan biasa itu berjalan keluar dari dapur dengan pisau dapur, berdiri di samping Ma Zengming seolah-olah dia adalah hantu. Juanzi, pergi bunuh mereka. Ma Zengming memerintahkan dengan keras ke arah wanita parubaya itu. Namun, dia hanya berdiri di sampingnya seperti batu, tidak bergerak sama sekali. Juanzi, kata Ma Zengming dengan mata yang berkilat bingung. Ma Zengming, kita sudah menikah selama 27 tahun. Sejak hari kita menikah, aku selalu tahan dengan sifat burukmu. Aku sudah tahan dengan sifat itu selama 27 tahun. Bahkan jika aku hanya mengungkapkan sedikit ketidakpuasan, kau mengalahkanku. Apakah kau menganggapku sebagai istrimu atau karung pasirmu? Kupikir aku akan selalu tahan dengan sifat itu dan menjalani sisa hidupku dengan baik. Namun setelah dunia berubah, kau menemukan satu demi satu wanita tepat di hadapanku. Pernahkah kau mempertimbangkan perasaanku sebelumnya? Wanita-wanita yang kau temukan itu masing-masing lebih muda dari yang lain, Xiao Hong masih sangat muda sehingga dia bisa dengan mudah menjadi putrimu. Kau bahkan belum melepaskannya. Apakah kau masih manusia? Kata-kata Juanzi mengungkapkan hawa dingin yang tak tertandingi, membuat Ma Zengming merasa seolah-olah tulangnya telah membeku. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membantah, berkata, aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk mencari makanan di luar dengan panik, hanya dengan melakukan ini aku dapat membuatmu tetap kenyang. Xiao Hong mengikutiku atas kemauannya sendiri, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, aku selalu bertahan denganmu karena kamu dapat menemukan makanan dari luar untuk memberi kami makan. Namun, sekarang situasinya telah berubah. Monster yang tinggal di sungai kecil itu telah dibunuh oleh orang ini. Selama aku membunuhmu, aku bisa pergi memancing di sungai kecil dengan sekelompok wanita dengan cara yang sama. Desa Gigi sudah tidak membutuhkan kalian, orang-orang jahat. Mata Juanzi bersinar dengan sedikit kegilaan saat dia mengangkat pisau dapur di tangannya tinggi-tinggi dan dengan gila menebas bagian belakang leher Ma Zengming, tepat di tempat pisau itu menyentuh kepala. Juanzi adalah seorang wanita pedesaan dan sering bekerja di pertanian di Desa Gigi, jadi kekuatannya lebih besar daripada banyak pria dari kota. Ma Zengming dimutilasi parah oleh Juanzi dengan sangat cepat dan dia berteriak marah, bila pisau menembus setengah lehernya. Melihat Ma Zengming dimutilasi parah, 6 orang yang duduk semuanya merasakan gelombang kengerian muncul di hati mereka. Istri-istri Ma Zengming yang lain semua berjongkok di sudut, menatap dengan takut pada pemandangan yang sangat berdarah ini. Setelah membunuh Ma Zengming dengan marah, Juanzi mengambil napas sebentar, dia memiliki ekspresi muram di wajahnya dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Seolah-olah dia adalah roh jahat yang keluar dari film horor, Juanzi berjalan ke arah Yue Zong dan matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Tanpa berkata apa-apa, dia menebas kepala Yue Zong. Tundukkan dia, perintah Yue Zong dengan suara rendah. Pada saat itu, White Bones menembakkan tombak tulang dari telapak tangannya yang langsung menembus lengan kanan Juanzi yang memegang pisau, menjepitnya ke dinding. Melihat White Bones menembakkan tombak tulang, sedikit ketidakpercayaan dan kegilaan. Dia meraung putus asa, bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang telah meminum teh musim semi ilahi pasti akan lumpuh selama 5 menit. Bagaimana kau bisa bergerak? Di bawah tatapan yang lain, Yue Zong perlahan berdiri dan berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin? Dia tidak hanya bisa bergerak, aku juga bisa bergerak. Teh musim semi ilahi benar-benar memiliki efek kelumpuhan, tetapi 87 poin vitalitas Yue Zong memainkan peran yang sangat besar, dia hanya lumpuh selama 30 detik sebelum dia memulihkan kemampuannya untuk bergerak, hanya saja dia terus tinggal di samping membiarkan pertunjukan berlangsung, karena dia mungkin juga menonton pembantaian antara suami dan istri itu. Juanzi menatap Yue Zong yang tegak dan matanya bersinar dengan sedikit redup, karena dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Yue Zong menatap Juanzi dengan dingin dan berkata, mana teh musim semi ilahi?
Bawa aku ke sana dan aku akan mengampuni nyawamu, tetapi sebaiknya kau pergi dari desa gigi. Benarkah? Mata Juanzi berkilat penuh harap, tak seorang pun ingin mati jika diberi pilihan. White Bones menarik kembali tombak tulangnya dan Juanzi langsung jatuh dari dinding. Ia menatap White Bones, yang mampu menembakkan tombak tajam seperti itu, dan matanya sedikit ketakutan. Yue Zong dengan dingin berseru, "Pimpin." Juanzi menatap mereka berdua sekali lagi dan mulai memimpin jalan dengan langkah lebar. Ini jenis tehnya. Juanzi membawa Yue Zong melewati banyak belokan sebelum tiba di sebuah tempat pemakaman, tepat di belakangnya. Tumbuh pohon teh kecil setinggi tidak lebih dari 30 cm dengan 7 cabang bercabang, setiap cabang menumbuhkan 10 daun teh hijau. Yue Zong berjalan menuju pohon teh itu dan aroma eksotis tercium di udara, yang persis sama dengan aroma teh musim semi ilahi yang telah diminumnya sebelumnya. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, apakah ada banyak mayat zombie yang terkubur di bawah sini? Mata Juanzi berkilat karena terkejut, benar sekali. Memang ada banyak mayat yang terkubur di sini, bagaimana kau tahu itu? Sebelumnya, rumput penyelamat, yang telah berkontribusi pada pemulihan banyak bawahan di bawah Yue Zong, juga ditemukan di dekat lokasi pemakaman. Dalam proses budidaya rumput penyelamat, Yue Zong menemukan bahwa daging binatang mutasi dan juga mayat zombie, pada dasarnya daging yang sakit, bertindak sebagai semacam pupuk yang efektif untuk rumput penyelamat, mendorong pertumbuhannya. Jika tidak ada nutrisi dari daging zombie atau binatang mutan, pertumbuhannya sangat lambat. Karena itulah Yue Zong sampai pada kesimpulan bahwa teh musim semi ilahi kemungkinan besar memiliki keadaan yang sama, tumbuh di atas mayat. Yue Zong memerintahkan tulang putih, gali itu, hati-hati jangan sampai merusak akarnya. Setelah menerima perintah, White Bones membengkokkan rangkanya, 10 jarinya menusuk tanah dan mulai menggali dengan liar. Dengan usaha White Bones, pohon teh mata air ilahi yang dapat memperkuat tubuh seseorang digali bersama dengan sejumlah besar tanah, sebelum dibungkus dengan selembar kain besar. Juanzi melihat bahwa White Bones telah menyelesaikan tugasnya dan bertanya dengan lemah lembut, bisakah aku pergi sekarang? Dia tidak mau tinggal bersama Yue Zong atau White Bones lebih lama dari yang diperlukan, lagi pula, dia ingin membunuh mereka sebelumnya. Berada di samping mereka sangat menegangkan. Yue Zong melirik wanita kejam itu dan dengan datar berkata, aku sudah berjanji padamu sebelumnya dan aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kembalilah dulu. Juanzi melihat bahwa Yue Zong tidak berniat membunuhnya dan tidak dapat menahan napas lega. Matanya berbinar saat dia berjalan diam-diam di belakang Yue Zong. Setelah kembali ke desa, Liu Erei dan yang lainnya telah pulih dari cedera. Namun, mereka masih tetap berada di ruangan tempat Ma Zhengming dibacok sampai mati. Desa Tut sangat kecil, jadi Liu Erei dan yang lainnya tidak tahu kemana lagi mereka bisa pergi. Sebelumnya, pemimpin mereka adalah Ma Zhengming, tetapi dia telah terbunuh. Untuk sementara waktu, mereka hanya bisa tinggal di ruangan itu dengan hampa, dengan hati penuh ketakutan dan kegelisahan tentang bagaimana Yue Zong akan menghadapi mereka. Melihat bahwa kelompok Yue Zong yang terdiri dari 3 orang telah kembali ke rumah, detak jantung mereka bertambah cepat, tidak tahu bagaimana Yue Zong akan menghadapi mereka. Karena aku berjanji padamu bahwa kamu dapat hidup setelah membantu menemukan teh musim semi ilahi. Tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Yue Zong menatap Juanzi dan berbicara perlahan. Mendengar kata-kata Yue Zong, wajah Juanzi yang awalnya pucat kembali berwarna. Pada saat itu, kilatan dingin melintas di mata Yue Zong saat ia mengayunkan pedangnya ke arah bahu Juanzi, memotong-motong seluruh lengan kanannya dengan rapi. Namun, meskipun aku berjanji kau akan pergi hidup-hidup, aku tidak mengatakan kau akan pergi dalam keadaan utuh. Ah! Juanzi berteriak dengan suara yang menyedihkan, menangis keras saat tunggul bahunya berdarah deras. Yue Zong dengan dingin membentak, pergilah sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Mengenai mereka yang berniat menyakitinya, Yue Zong tidak pernah bersikap lunak. Kali ini, jika bukan karena lokasi teh musim semi ilahi, ia tidak akan membiarkan Juanzi hidup-hidup. Dunia luar sekarang dipenuhi dengan zombie dan binatang mutan di mana-mana. Bagi seseorang yang biasa seperti Juanzi, kecuali jika terjadi kejadian yang beruntung, ia akan mati kelaparan atau dimakan oleh zombie dan binatang mutan. Dengan kata-kata dari Yue Zong, Juanzi melotot padanya dengan kebencian yang berbisa,
sebelum menggertakkan giginya dan bergegas keluar dari taman menuju dunia luar. Melihat pemandangan ini, kelompok Liu Erei yang beranggotakan 5 orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, wajah mereka pucat saat mereka melihat Yue Zong dan menunggu nasib mereka. Yue Zong menatap mereka berlima dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, desa gigi adalah milikku. Semua orang adalah milikku. Kalian semua adalah milikku. Apakah ada yang keberatan? Dengan kematian Ma Zengming, Yue Zong memendam niat untuk memiliki desa gigi. Desa itu memiliki lebih dari 50 orang yang selamat, dan dalam keadaan saat ini di mana populasi manusia semakin berkurang, itu dianggap sebagai harta yang layak. White Bones juga mengangkat kapak tulang putih di pundaknya, menatap ke arah mereka berlima, jika ada di antara mereka yang berani bergerak, ia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Liu Erei dan yang lainnya dapat merasakan niat membunuh yang kuat dari White Bones jika mereka tidak setuju, orang berjubah hitam itu tidak akan membiarkan mereka. Liu Erei segera berteriak keras, saya tidak punya masalah. Mulai sekarang, Bos Yue adalah kepala desa. Jika ada yang berani tidak patuh, saya akan menghukum orang itu sendiri. Bos Yue, saya akan mendengarkan Anda. Bos Yue, apapun yang Anda minta dari saya mulai sekarang, saya akan melakukannya. Yang lainnya semua menimpali satu demi satu. Di dunia saat ini, mengikuti seseorang tidak hanya sekadar mengikuti, sebaliknya, itu memastikan kelangsungan hidup jika orang tersebut adalah seorang evolver yang kuat. Selama Yue Zong tidak meminta hal-hal yang melewati batas mereka akan bersedia bekerja untuknya. Yue Zong terus berkata, bagus sekali. Siapa yang tahu jalan menuju desa Chen? Saya tahu. Petik 2. Mereka semua bergegas menjawab, Liu Erei, kau kembali dan bersiap, besok kau akan memimpin jalan. Kai Wen, saat aku pergi, kau akan menjadi pemimpin sementara. Kumpulkan semua orang untuk pergi memancing. Aku akan kembali untuk membawa kalian semua pergi setelah beberapa saat. Bubar. Setelah memberikan sejumlah perintah, Yue Zong akhirnya membubarkan para anggota. Bos Yue, bagaimana dengan kita? Setelah sedikit ragu, istri cantik Ma Zengming berjalan ke sisi Yue Zong dan bertanya dengan gelisah. Para wanita lainnya semua melihat ke arah Yue Zong. Jika dia ingin mereka tidur dengannya, mereka pasti tidak akan menolak. Sebelum ini, mereka telah mengikuti Ma Zengming sehingga mereka bisa makan sepuasnya, untuk perasaan, itu pada dasarnya nihil. Jika Yue Zong menginginkan mereka tidak akan keberatan berubah untuk melayani pria lain. Kembalilah ke kamarmu dan istirahat. Yue Zong melambaikan tangannya setelah melihat mereka. Meskipun dia bukan seseorang yang berbudi luhur, dia terbiasa dengan orang-orang seperti Ji Qingwu, Guo Yu, Lu Wen dan Zhang Jingqiao. Wanita-wanita lainnya pada dasarnya tidak dapat menandingi mereka. T.N. Zhang Jingqiao adalah gadis pemberontak yang sudah lama tidak muncul. Juga, inilah pertanyaan sebenarnya, apa yang terjadi dengan teh yang disimpan di White Bones, yang mengubah tubuhnya menjadi cangkir untuk menampungnya. Keesokan paginya, Yue Zong membawa Liu Erei dan meninggalkan desa Gigi, menuju ke arah desa Chen. Di lokasi tertentu di puncak gedung 3 lantai di desa Chen, setelah kelaparan selama 6 hari, Zhu Yatong sedang melihat putrinya yang tampak lemah Yun Chaiwei, matanya berbinar dengan cahaya aneh. Perutnya keroncongan seperti orang gila, rasa laparnya menyelimuti seluruh tubuhnya dan perlahan-lahan mengikis akal sehat dan energinya. Jumlah makanan di ruangan itu sebagian besar telah dikonsumsi 3 minggu yang lalu, dan selama rentang 3 minggu ini, Zhu Yatong dan putrinya Yun Chaiwei makan sangat sedikit, mengambil makanan dalam suapan kecil setiap hari dan membatasi gerakan mereka sebanyak mungkin. Namun, 6 hari yang lalu, mereka akhirnya menghabiskan makanan mereka. Dalam 6 hari ini, Zhu Yatong terus-menerus disiksa oleh rasa lapar sampai-sampai dia hampir ingin mati. Pada saat yang sama, di bawah rasa lapar yang luar biasa itu, sebuah pikiran gila telah berkembang di benaknya, makan dia. Tidak, dia putriku, putriku yang berharga, T.N. SMEAGOLLLL. Divine Celestial Being Lol, Kun, aku takut padamu sekarang. Makan dia. Di bawah konflik moral yang intens, Zhu Yatong tampaknya telah menjadi gila karena siksaan. Tatapan matanya saat dia menatap putrinya berubah, seolah-olah dia baru saja melihat kalkun panggang. Dalam kondisi pikirannya yang setengah hancur, tanpa sadar dia mendekati putrinya, tangannya terentang ke leher Yun Chaiwei.
Yun Chaiwei membuka matanya yang menggemaskan, menggosoknya dengan lembut, dan mengeluarkan sepotong coklat yang bahkan tidak sebesar kuku dari saku kanannya. Dia membelahnya menjadi dua dan menyerahkan setengahnya kepada Zhou Yatong, sambil berkata, "Ibu, waktunya makan." "TN, ya, sudah hampir waktunya makan malam dan kamu adalah hidangannya." Gadis kecil, asteris merinding benar-benar membuat orang menyadari betapa beruntungnya kebanyakan dari kita sekarang. Setelah mendengar suara putrinya, Zhou Yatong tersadar dan melihat tangannya sendiri di leher putrinya. Rasa takut yang dingin muncul di hatinya. Jika dia benar-benar membunuh putrinya sendiri, dia akan hancur dan menjadi gila. Zhou Yatong memeluk Yun Chaiwei erat-erat sambil menangis. "Chaiwei, kamu makan, kamu makan." Yun Chaiwei melanjutkan dengan sangat masuk akal, "Ibu, makan. Hanya ketika kamu makan, kamu akan memiliki energi." Zhou Yatong melepaskan pelukannya dan tersenyum sedih, sebelum mengambil potongan yang lebih besar dan mendorongnya ke mulut putrinya sementara dia mengambil bagian yang lebih kecil dan memakannya. "Wei kecil, kamu tetap di sini ya, ibu akan pergi mencari makanan." Zhou Yatong menginstruksikan Yun Chaiwei untuk tetap tinggal sementara dia berdiri dengan gemetar, berjalan menuju dapur. Dapur sudah bersih dari semua barang yang bisa dimakan, bahkan garam, kecap, dan barang-barang seperti cuka semuanya dimakan oleh ibu dan anak itu. Namun, tujuannya bukanlah barang-barang ini, melainkan pisau sayur. Dia takut akan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan di bawah kegilaannya, jadi hatinya mati rasa. Dia mengambil pisau itu, matanya kosong, saat tangannya gemetar tak terkendali, jantungnya juga berdebar karena takut dan gelisah. "Jika saja seseorang bisa menyelamatkan kita sekarang, aku akan menyetujui apapun yang dia inginkan." Zhou Yatong tertawa getir sebelum membunuh harapan itu, menutup matanya saat dia mengayunkan pisau ke bawah menuju tangan kirinya tepat saat Zhou Yatong memejamkan matanya, terdengar suara sesuatu dibobol dari luar. Tangannya gemetar dan pisau sayur di tangannya jatuh ke tanah. Dia tidak ingin mati sejak awal, jadi mendengar suara aneh dari luar membuatnya memiliki harapan baru. Zhou Yatong berlari cepat ke jendela dan melihat keluar. Dengan sangat cepat, dia melihat banyak zombie di luar toko serba ada tergeletak di tanah, sepertinya pintunya telah ditendang hingga terbuka lebar. Tidak lama kemudian, 3 orang keluar dari toko serba ada, dengan salah satu dari mereka mengangkat ransel besar, satu memegang teko teh musim semi ilahi dan orang terakhir juga membawa tas koper besar, jelas penuh dengan barang-barang. Zhou Yatong mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan dan berteriak keras, "Tolong! Selamatkan kami!" Yue Zong baru saja membawa White Bones dan Liu Erei keluar dari toko serba ada ketika dia mendengar permohonan bantuan. Yue Zong melihat ke arah tempat Zhou Yatong berteriak, dan merenung sejenak, sebelum berbalik dan berjalan ke arahnya. Dia tahu bahwa mungkin ada orang yang selamat di desa ini, tetapi dia tidak memprioritaskan penyelamatan mereka. Namun, jika memungkinkan, dia tidak keberatan mengulurkan tangan. Liu Erei terus mengikuti Yue Zong dari dekat. Sementara perjalanan di desa Chen dianggap lancar bagi Yue Zong, itu penuh dengan bahaya bagi seseorang seperti Liu Erei. Tanpa perlindungan Yue Zong, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 100 meter dari tempat ini. Toko serba ada itu hanya berjarak 10 meter dari kediaman Zhou Yatong, dan zombie yang berserakan di jalan dibuang dengan mudah oleh Yue Zong. Tiba di depan bungalow kecil itu, hanya dengan ayunan pedangnya, pintu besar itu terbelah menjadi dua dan dia menendang dengan kuat, menerobos masuk. Yue Zong melangkah ke atas dengan langkah besar dan melihat Yun Chaiwei meringkuk menjadi bola, seolah-olah dia adalah anak singa yang lemah, menatap ke atas ke arah kelompok Yue Zong dengan matanya yang besar. Dia sekarat karena kelaparan dan bahkan tidak memiliki cukup energi untuk melarikan diri. Dia berjalan ke sisinya, melihat sekilas dan menyimpulkan bahwa Lolita kecil seperti boneka ini telah kelaparan. Dia mengeluarkan sebuah lollipop dan sebotol air dari ransel, memberikannya kepada Yun Chaiwei dan berkata, "Cepat, makan." "TN, serius? Apa yang terjadi dengan penulis ini dan ketertarikannya pada loli?" Ketika seseorang tidak makan dalam waktu yang lama, dia tidak bisa tiba-tiba makan dalam jumlah banyak, atau mereka bisa tersedak sampai mati. Itulah alasan mengapa Yue Zong hanya memberi gadis ini lollipop berkalori tinggi. Yun Chaiwei tampaknya tidak keberatan bahwa makanan itu berasal dari orang asing. Dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai menghisapnya.
Rasa manis dari lollipop itu tampaknya memberinya perasaan segar kembali. Dia merasa seolah-olah itu adalah hal terbaik di bumi saat ini. Yun, Cai Wei terpikat oleh lollipop itu dan setelah memakannya selama beberapa saat, sebelum menggunakan tekadnya yang kuat untuk menekan keinginan untuk terus memakan lollipop itu, dia menggunakan matanya yang besar itu untuk memohon dengan menyedihkan, "Kakak, ibu ada di dalam, tolong selamatkan dia." Mengerti, Yue Zong segera berdiri dan pergi ke dapur. Zuo Yatong telah menggunakan sisa kekuatannya untuk berteriak sebelumnya. Setelah itu, dia jatuh terkulai ke lantai, tanpa energi tersisa untuk memanjat. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, dia pasti akan menjadi seperti mumi yang kelaparan. Yue Zong datang ke dapur dan melihat bahwa Zuo Yatong telah pingsan, mengeluarkan sekaleng kola, dia segera menuangkannya ke mulutnya. Setelah menghabiskan 2 teguk kola sekaligus, Zuo Yatong tersedak sedikit sebelum membuka matanya, melihat Yue Zong menyuapinya. Yue Zong mengeluarkan sepotong coklat dan memasukkannya ke dalam mulutnya, "Ini coklat. Kamu seharusnya masih punya tenaga untuk mengunyah, kan?" Zuo Yatong menatap Yue Zong dan setetes air mata jatuh dari matanya saat dia mulai mengunyah coklat itu dengan lemah. Segera setelah itu, dia menelan ludah dengan susah payah dan mendapatkan kembali tenaganya. Setelah beristirahat sebentar, dia menatap Yue Zong dengan penuh harap sebelum perlahan-lahan memanjat. Dia ingin makan, sangat ingin makan. Yue Zong menatap Zuo Yatong dan berkata dengan lembut, "Aku baru saja menyelamatkanmu dan gadis kecil di luar. Jika kamu ingin mengikutiku, kamu harus mendengarkan perintahku. Aku akan melindungimu dan memberimu makan sebaik-baiknya. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan memaksamu dan kita akan berpisah di sini." Saat ini, wajah Zuo Yatong sepenuhnya tertutup debu dan kotoran, rambutnya acak-acakan dan ada bau asam di tubuhnya. Dia tidak mandi selama hampir 2 bulan, jadi tubuhnya bau secara alami. Yue Zong tidak ingin membawa serta wanita itu atau beban kecil itu bersamanya, jadi datang ke sini untuk menyelamatkan mereka juga merupakan hal yang paling bisa dia lakukan sebagai manusia. Jika mereka menolak, dia akan segera pergi. "Namaku Zuo Yatong dan gadis di luar adalah putriku, Yun Cai Wei. Kami bersedia mengikutimu dan perintahmu." Zuo Yatong menjawab dengan sedikit lemah. Dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang penting untuk diambil, karena jika pria di depannya ini pergi, pasangan ibu anak itu pasti akan mati kelaparan di sini. "Makanlah ini dan beristirahatlah dengan baik untuk sementara waktu." Yue Zong mengeluarkan selusin lollipop, 3 batang coklat, dan sebuah kue kecil, sebelum meletakkannya ke dalam pelukan Zuo Yatong. Kemudian dia berkata dengan ringan, "Kamu sudah kelaparan terlalu lama, jadi kamu hanya bisa makan ini untuk saat ini. Setelah kamu pulih sedikit, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang." Ketika Zuo Yatong melihat jumlah makanan berkalori tinggi yang diletakkan di depannya, matanya berbinar dan dia segera merobek sebatang coklat, tangannya gemetar saat dia membuka bungkusnya. Tanpa peduli dengan citra atau martabatnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya sementara pada saat yang sama, tangannya sudah berada di atas sepotong kecil kue, juga gemetar saat dia membuka bungkusnya. Yue Zong menatapnya saat dia melahap makanan dan bertanya, "Bisakah kamu menyetir?" "Ya." Dengan mulutnya yang penuh makanan, dia menggunakan tenggorokannya untuk mengucapkan afirmasi. Dia meraih botol air mineral dan menelan makanan itu beberapa kali sebelum menjawab dengan tergesa-gesa, "Di garasi ada BMW dan bahan bakar di dalamnya bisa bertahan setidaknya 60 km. Zuo Yatong tahu dia perlu menunjukkan nilainya sebagai anggota tim, kalau tidak dia mungkin akan dibuang. Bersembunyi di bungalow 3 lantai ini, dia telah menyaksikan banyak kasus di toko kulit di dekatnya di mana orang-orang dipaksa keluar, hanya untuk dimakan oleh zombie. Ini justru karena orang-orang itu hanya bisa makan dan tidak berguna bagi bos. 10 hari yang lalu, bahkan bos toko kulit tidak tahan lagi dengan rasa lapar dan mencoba masuk ke toko serba ada. Upaya itu sia-sia karena dia dimangsa oleh zombie dan pemandangan itu mengejutkan Zuo Yatong, mencegahnya keluar dari bungalow untuk mencari makanan. Yue Zong mengerutkan kening, karena mobil seperti BMW tidak berguna secara praktis di dunia saat ini. Jenis mobil ini akan penyok hanya setelah beberapa kali terkena zombie, hanya kendaraan seperti Hummer dan kendaraan Dongfeng dengan rangka kokoh yang lebih andal. Menggunakannya untuk memukul dan menghancurkan zombie tidak akan menjadi masalah. Melihat Zuo Yatong yang lemah, dia mengeluarkan sepotong daging binatang mutasi yang dimasak, berkata, "Makan ini."
Zuo Yatong menerima daging itu dan menggigitnya dengan besar. Tidak lama kemudian, kehangatan berkembang di tubuhnya dan dia merasa bahwa kekuatannya pulih secara konsisten. Dia terkejut dan segera bertanya, harta karun apa ini? Yue Zong melihat bahwa Zuo Yatong telah memulihkan energinya dalam waktu yang singkat dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan keterkejutan. Kamu bisa berdiri dan berjalan sendiri. Aku tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Zuo Yatong menggunakan kekuatannya untuk menopang dirinya sendiri, berdiri dengan gemetar. Sementara dia masih merasa lemah, tubuhnya memiliki sedikit energi. Dia menatap Yue Zong dan berkata dengan tegas, aku bisa berjalan sekarang. Ayo pergi. Yue Zong menatapnya dan segera keluar dengan langkah besar. Hanya dengan satu pikiran, Yue Zong membuat White Bones menggendong Yun Chaiwei di salah satu lengannya seolah-olah sedang menggendong anak kucing kecil dan mengikutinya keluar. Zuo Yatong masuk ke garasi, dan mulai mengendarai BMW itu keluar. Yue Zong duduk di kursi penumpang depan, sementara Yun Chaiwei dan Liu Erei duduk di belakang. White Bones bertindak sebagai garda depan di depan BMW, membersihkan zombie-zombie biasa yang tertarik dengan keributan mobil yang dinyalakan. Begitu zombie-zombie itu berada dalam jangkauan, White Bones akan segera memenggal kepala mereka, sehingga mereka bahkan tidak bisa menyentuh mobil itu. Di bawah perlindungan White Bones, kelompok Yue Zong dengan cepat berhasil keluar dari desa Chen. Ketika mereka melewati sungai kecil, Yue Zong menyuruh Zuo Yatong turun dan dengan ringan berkata, kamu dan Wei kecil harus pergi mandi. Wajah Zuo Yatong memerah dan dia segera keluar dari mobil, berjalan menuju sungai. Dia tahu bagaimana baunya setelah tidak mandi selama hampir 3 bulan. Yue Zong juga meraih loli kecil Yun Chaiwei dan berjalan menuju sungai. Bisakah kau berbalik? Setelah ragu-ragu sejenak, Zuo Yatong memohon pada Yue Zong. Dia tidak terbiasa mandi di bawah pengawasan orang lain. TN, seperti, siapa yang terbiasa mandi di bawah pengawasan orang lain? Yue Zong menatapnya dan berkata dengan hangat, meskipun tidak ada zombie di alam liar, ada banyak binatang mutan yang lebih menakutkan. Jika kalian berdua tidak menginginkan perlindunganku, aku bisa menunggumu di luar. Zuo Yatong ketakutan dengan ini dan segera menjawab, jangan pergi. Setelah itu, dia merenung sedikit lagi, sebelum memasuki sungai dengan pakaian lengkap bersama Yun Chaiwei. Airnya tidak dalam, hanya setinggi pinggang mereka, dan sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Selain berbagai gerombolan ikan dan udang, tidak ada binatang mutan yang menakutkan yang terlihat. Saat pasangan ibu dan anak itu memasuki air, mereka mulai menggosok diri mereka dengan penuh semangat. Setelah dunia berubah, karena takut terinfeksi, Zuo Yatong dan Yun Chaiwei tidak berani mandi. Mereka juga hanya minum dari air kemasan dan air yang mereka simpan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka mandi selama 3 bulan. Yun Chaiwei juga telah memakan daging yang diberikan Yue Zong padanya, jadi meskipun dia belum mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, dapat dikatakan bahwa dia memiliki sedikit lebih banyak energi sekarang. Yue Zong duduk dengan bosan, mengamati sekeliling. Di alam liar dunia baru, binatang mutan dianggap sebagai keberadaan paling berbahaya di luar sana, maka saat dia menurunkan kewaspadaannya, ibu dan anak itu bisa berada dalam bahaya. Aku sudah selesai. Apakah kamu punya satu set pakaian kering untuk disisihkan? Suara yang sangat lembut dan indah terdengar, membuat Yue Zong menoleh ke arah sumber suara. Napasnya memburu. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut hitam panjang dan kulit seputih salju, tubuhnya yang ramping, kaki yang panjang dan bokong yang kencang seperti fitur dari sebuah lukisan yang indah. Dia memancarkan pesona dewasa yang memikat. Pakaiannya basah dan transparan, dan dia berdiri tepat di depannya. Keindahan yang memukau penuh pesona dewasa itu adalah Zuo Yatong. Kemeja putih yang basah menempel erat pada sosoknya yang penuh, benar-benar menguraikan tubuhnya yang indah. Yue Zong bahkan bisa melihat bra rendah hitamnya dan celana hitam kecilnya yang seksi, penuh misteri dan kedewasaan. Dia tercengang dan menatap wanita di depannya, tenggorokannya sedikit kering dan api jahat menyembur keluar dari selangkangannya, membuat benderanya tiba-tiba naik. Sampai sekarang, dia terus-menerus sibuk bertarung, mencari sumber daya, menyetujui dokumen dan berpikir tentang bagaimana dia harus meningkatkan kekuatannya di masa depan. Setiap hari, dia sangat lelah dengan semua bisnis ini. Dia sudah pergi selama berhari-hari tanpa memuaskan keinginannya sendiri. Waktu, tempat, dan pemandangan ini telah melahirkan dorongan kuat di dalam dirinya,
membuatnya ingin memiliki wanita cantik ini, yang tubuhnya sangat cantik di seluruh tubuh dan penuh dengan pesona dewasa. Zuo Yatong juga merasakan tatapan agresif Yue Zong, dia sangat akrab dengan tatapan seperti ini, karena sebelum akhir dunia, ada banyak pria yang pernah menatapnya dengan tatapan agresif yang sama. Hanya saja karena takut akan latar belakang keluarganya, para pria itu tidak bergerak, sebaliknya, mereka berperilaku sopan dan sopan untuk menyembunyikan keinginan batin mereka. Yue Zong tiba-tiba melangkah maju dan langsung memeluk Zuo Yatong. Zuo Yatong menjerit dan dengan cemas berseru, "Jangan. Jangan lakukan itu di sini, Wei kecil sedang menonton." "TN, saya yakin ada masalah yang lebih penting di sini, Nona." Dia sudah mulai membuat persiapan untuk menjadi asteris Yue Zong. Namun, dia tidak ingin putrinya melihat pemandangan yang memalukan itu. Yun Chaiwei membuka lebar mata polosnya saat dia melihat Yue Zong memeluk Zuo Yatong dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tulang putih. Yue Zong mengeluarkan geraman rendah seperti binatang buas. Tangan kanan tulang putih terulur ke arah Yun Chaiwei dan meraih pakaiannya. Tulang itu menyusut kembali dan membawa Yun Chaiwei pergi. Yue Zong langsung membalik tubuh Zuo Yatong dan meraih pantatnya yang besar, memasukinya seperti anak anjing nakal yang mungkin melompat ke pelukan seseorang. Perasaan nyaman yang tak tertandingi melonjak ke dalam hati Yue Zong saat dia dengan sengaja melanggar keindahan yang menakjubkan di bawah ini. Itu juga membuatnya terus-menerus mengeluarkan teriakan asteris yang menawan dari bibir cerinya. Hanya setelah berhubungan seks, Yue Zong membawa Zuo Yatong ke sungai kecil untuk membersihkan dirinya sepenuhnya. Ganti dengan ini, Yue Zong mencari-cari di ranselnya, mengeluarkan celana jeans dan kemeja putih sebelum melemparkannya ke Zuo Yatong. Di cincin penyimpanannya, hanya ada jenis pakaian ini dan tidak ada pakaian wanita. Zuo Yatong ragu-ragu sejenak sebelum mengganti pakaiannya tepat di depan Yue Zong, memamerkan asterisnya yang indah di depan matanya. Sepasang celana jeans itu melilit erat di pantat Zuo Yatong dan asterisnya yang besar juga hampir membuat kancing kemeja putih itu terlepas. Dia ragu-ragu sejenak lagi sebelum memberitahu Yue Zong. Ini sedikit ketat. Setelah berhubungan seks intim dengan Zuo Yatong, nada bicara Yue Zong ketika berbicara dengannya juga melunak sampai taraf tertentu. "Aku tahu sekarang, di masa depan, aku akan membantumu menemukan satu set, tetapi untuk saat ini, bersabarlah saja." Zuo Yatong dengan lembut mengangguk dan berkata, Melihat Zuo Yatong yang seksi dan mengesankan, Yue Zong tiba-tiba memeluknya dan tangannya yang besar menyelinap ke pakaiannya, meraih sepasang kelinci giok yang sangat besar itu yang penuh elastisitas. Saat dia mencium aroma tubuhnya setelah mandi, dia dengan ringan berkata, "Apakah Yun Chaiwei putrimu? Hari ini aku melihat bahwa usiamu tidak lebih dari 27 atau 28, bagaimana mungkin kau sudah memiliki seorang putri setua ini?" Zuo Yatong seksi dan juga memiliki pesona yang dewasa. Yue Zong telah membuatnya menjadi miliknya asteris, baru sekarang dia ingin memahami masa lalunya. Jika itu adalah situasi yang normal, Yue Zong tidak akan tertarik pada ceritanya sama sekali. Saat dia berbaring dalam pelukan Yue Zong, Zuo Yatong perlahan menceritakan masa lalunya sendiri. Tahun ini, dia baru berusia 28 tahun dan berada di usia kemasan. Putrinya Yun Chaiwei juga baru berusia 11 tahun ini. Ketika dia berusia 16 tahun, Zuo Yatong telah jatuh cinta dengan seorang pria, dan dengan demikian telah memakan buah terlarang. Tidak lama kemudian, dia mengandung dan kemudian melahirkan anak dari pria itu. Namun, begitu dia melihat anak mereka, pria itu takut dengan beban dan tanggung jawab membesarkan anak dan putus dengan Zuo Yatong. Keluarga Zuo Yatong dapat dianggap sebagai keluarga terkemuka. Setelah mengetahui hal ini, para tetua keluarganya sangat marah dan mengusir pasangan ibu anak itu ke sebuah desa terpencil sebagai semacam pengasingan. Zuo Yatong sangat berani dan mengandalkan usahanya sendiri, sejumlah dana dari orang tuanya dan juga prestise keluarganya untuk secara bertahap menjalankan bisnis yang menghasilkan karir yang layak baginya. Sebelum akhir dunia, dia sudah menjadi wanita kaya dengan kekayaan bersih beberapa juta. Pada saat hari Z dimulai, Zuo Yatong baru saja mempersiapkan pesta ulang tahun bersama putrinya. Mereka telah menyimpan sejumlah besar biji-bijian, kue kering, dan minuman terlebih dahulu. Karena sejumlah besar makanan yang disimpan inilah dia dan putrinya untungnya dapat bertahan selama 3 bulan sampai Yue Zong menyelamatkan mereka. Dengan sedikit sombong, Yue Zong berkata, "Mulai sekarang,
kau adalah asterisku. Aku tidak akan membiarkanmu disentuh oleh pria lain, aku juga tidak akan membiarkanmu jatuh cinta dengan pria lain. Jika aku tahu kau telah mengkhianatiku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tahu sekarang, suamiku, kata Zuo Yatong genit sambil meringkuk seperti kucing malas dalam pelukan Yue Zong. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia bersikap seperti itu kepada seorang pria dan itu membuatnya merasa cukup senang. Jika para pria yang telah mencoba mendekati Zuo Yatong sebelum akhir dunia, melihat ini, itu pasti akan membuat mata mereka terbelalak. Penting untuk diketahui bahwa saat itu, gayanya di pasar selalu muncul sebagai citra wanita yang kuat di mata orang lain, dia adalah wanita yang mandiri dan modern. Jika itu sebelum akhir dunia, pria seperti Yue Zong pasti bukan tipe pasangan yang dipilih oleh Zuo Yatong. Dia mampu membangun karir tanpa bantuan dari seorang pria dan hidup dengan sangat baik. Namun, setelah akhir dunia, Zuo Yatong hanya bisa memilih untuk bergantung pada Yue Zong. Dia memiliki banyak pengalaman dan telah menyaksikan kekejaman manusia pasca kiamat. Kalau tidak, dengan kecantikannya, dia pasti akan mengalami banyak penderitaan. Setelah mendengar kecantikan yang memukau ini, Zuo Yatong memanggilnya suami, dan bertindak begitu genit padanya. Yue Zong merasa sangat nyaman. Dalamnya saat ini, hanya penampilan dan temperamen Guo Yu yang dapat dibandingkan dengan Zuo Yatong. Namun, yang satu adalah buah manis yang secara bertahap matang, sementara yang lain sudah matang, seluruh tubuhnya memperlihatkan buah manis seperti madu, keduanya adalah jenis kecantikan yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Yue Zong dengan lembut menurunkan Zuo Yatong dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, ayo pergi. Zuo Yatong merapikan pakaiannya, tersenyum manis dan berkata, setelah selesai berbicara, seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang baru saja jatuh cinta, tangan kecil Zuo Yatong yang lembut dan seputih salju memegang tangan besar Yue Zong dan mereka berjalan maju. Saat dia memegang tangan kecil Zuo Yatong, hati Yue Zong sedikit goyah. Meskipun dia pernah berhubungan seks dengan 3 orang lain, itu adalah pertama kalinya dia berpegangan tangan dengan seorang wanita sambil berjalan. Sebelumnya, dia terus-menerus berperang, dalam lebih banyak pertempuran dan bahkan dalam lebih banyak pertempuran lagi, semua upaya putus asa ini demi bertahan hidup dan berkembang. Yue Zong sebenarnya bukan seorang jenius dalam bertarung, dia hanya bisa tumbuh lebih kuat melalui upayanya yang konstan dan berulang-ulang dalam menemukan peluang untuk menjadi lebih kuat. Dia meningkatkan kekuatannya sendiri sedikit demi sedikit, meningkatkan kekuatannya sendiri. Gelombang demi gelombang kejadian tak terduga membuatnya kelelahan, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa pergi berkencan dengan benar. TN, Raus agak samar tentang kalimat di atas tetapi Anda mengerti maksudnya gelombang. Sambil memegang tangan Zuo Yatong, Yue Zong tiba di depan mobil. Dasar wanita cantik, apa dia benar-benar Zuo Yatong? Bos Yue benar-benar beruntung. Liu Erei menatap Zuo Yatong dengan penampilannya yang memukau, sosoknya yang seksi, dan busananya yang memukau, dan matanya sedikit terkejut. Karena dia berpengalaman dalam hal-hal semacam ini, dia tentu tahu apa yang baru saja terjadi di bawah sana dengan Yue Zong dan Zuo Yatong. Loli Yun Chaiwei berlari ke arah Yue Zong dan Zuo Yatong, dan menggunakan sepasang mata besar yang berkedip itu, dia bertanya kepada Zuo Yatong dengan ekspresi polos. Ibu, permainan apa yang baru saja kamu mainkan di sana dengan kakak laki-laki? Saat ini, Yun Chaiwei juga telah berganti ke satu set besar pakaian pria, meskipun ini membuat penampilannya agak aneh. Kemanisannya yang polos masih sulit disembunyikan. Setelah mendengar pertanyaan putrinya sendiri, wajah Zuo Yatong langsung ditutupi dengan cahaya merah karena dia merasa sangat malu. Dia sama sekali tidak punya cara untuk memberitahu putrinya yang polos bahwa barusan, dia benar-benar telah bertarung di hutan belantara dengan seorang pria. Yue Zong menghampiri dan menatap Yun Chaiwei sebelum berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita pergi sekarang. Wei kecil, masuk ke mobil. Ya, kakak. Mata peri Yun Chaiwei berbalik dan dia tidak terus menanyakan pertanyaan ini yang membuat Zuo Yatong merasa canggung. Dengan sikap yang baik, dia pergi ke kursi belakang dan duduk di sana. Dengan penuh rasa terima kasih, Zuo Yatong melirik Yue Zong dan berkata, "Terima kasih." Yue Zong tersenyum padanya dan langsung duduk di kursi depan. Zuo Yatong juga naik dan menyalakan mesin, meninggalkan tempat ini. Makan malamnya adalah daging panggang, kue, dan susu.
Zuo Yatong dan Yun Chaiwei sudah lama kelaparan, jadi begitu mereka melihat makanan lezat itu, mereka tidak bisa menahan diri dan mulai makan dengan rakus. Saat dia melihat Zuo Yatong makan dengan cara yang tidak terkendali, Yue Zong dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata, "Makanlah sedikit lebih lambat, aku masih punya banyak makanan di sini." Wajah cantik Zuo Yatong memerah dan baru kemudian dia memperlambat kecepatan makannya, mendapatkan kembali sikap elegannya lagi. Ditambah dengan penampilannya yang memukau dan bahwa dia awalnya menerima pelatihan etiket yang baik sebagai nona muda, bahkan fotonya saat makan dapat dianggap sebagai pemandangan yang indah. Mata besar Yun Chaiwei berkeliaran sedikit di sekitar tubuh Yue Zong dan Zuo Yatong, cahaya di matanya berkedip sebentar sebelum menghilang. Liu Erei diam-diam melirik Zuo Yatong beberapa kali sebelum tidak berani melihat lagi, takut dia mungkin terpesona oleh wanita yang dewasa, seksi, dan elegan itu jika dia terus melihat. TN, meninggalkan beberapa kata dalam deskripsi di atas karena saya pikir itu hanya berlebihan. Suamiku, aku sakit kepala. Setelah makan sepotong daging panggang, wajah cantik Zuo Yatong tiba-tiba diwarnai dengan cahaya merah. Kedua matanya tampak hilang dan tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Saat dia melihat Zuo Yatong jatuh ke tanah, hati Yue Zong terguncang dan dia segera membawanya ke pelukannya. Dia melihat bahwa wajahnya tampak memerah secara tidak normal dan firasat mengalir keluar dari hatinya. Segera, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, dan tangannya merasakan panas yang ekstrim. "Apakah kamu demam?" Hati Yue Zong tenggelam. Di dunia kiamat ini di mana dokter sulit ditemukan, ada kemungkinan besar meninggal karena suatu penyakit jika di Kabupaten Qingyuan, Yue Zong bisa mendatangkan lebih dari 20 dokter untuk membantu mendiagnosis dan mengobati Zuo Yatong. Tetapi di sini, ia hanya bisa mengandalkan rumput penyelamat jiwa dan beberapa tanaman herbal, menjejalkannya ke dalam mulut dan mengawasinya. Di dalam cincin penyimpanan Yue Zong, ia telah mengumpulkan cukup banyak tanaman herbal. Bagaimanapun, rumput penyelamat jiwa bukanlah sepenuhnya obat ajaib, meskipun dapat membantu memulihkan luka dalam dan mengobati luka luar, berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus, itu tidak banyak membantu. Yun Chaiwei menatap ibunya yang wajahnya saat ini pucat, seluruh tubuhnya berkeringat dan napasnya terengah-engah. Ia menarik tangan Yue Zong dan bertanya dengan khawatir, "Ibu, kakak, ada apa dengannya?" Di dunia ini, Yun Chaiwei hanya bisa mengandalkan ibunya dan Yue Zong, jadi melihat ibunya seperti ini sudah cukup membuatnya panik. Yue Zong membantu Zuo Yatong. Menyeka keringat di wajahnya sambil menghibur Yun Chaiwei, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Yue Zong sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada Zuo Yatong, tetapi dia tahu pasti bahwa dia tidak boleh gegabah. Bersikap gegabah tidak akan membantu apapun, jadi dia menarik Yun Chaiwei menjauh dari sisi Zuo Yatong dan membawanya ke dalam mobil. Setelah dunia berubah, banyak kejadian aneh terjadi. Jika Zuo Yatong tiba-tiba menjadi zombie, itu tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak terduga. Setengah jam berlalu, lalu diikuti oleh 1 jam penuh, dan seiring berjalannya waktu, 1 malam pun berlalu, tetapi demam Zuo Yatong tidak mereda sedikit pun, meskipun dia tidak berubah menjadi zombie. Pada hari kedua, Yue Zong memasak bubur lagi untuk menyuapi Zuo Yatong dan membantunya menyeka keringatnya, dengan sibuk merawatnya sepanjang hari. Tidak ada niat untuk maju dari tempat mereka saat ini. Pada pagi hari ketiga, Zuo Yatong mengerutkan alisnya, membuka mata indahnya itu dan melihat Yue Zong berbaring di sampingnya, jelas telah merawatnya sepanjang hari. Emosi bergejolak di hati Zuo Yatong dan saat itu, ia jatuh cinta pada pemuda yang 8-9 tahun lebih muda darinya. Wanita biasanya adalah makhluk yang emosional, meskipun Yue Zong telah menolong mereka di awal, ia bersyukur tetapi tidak tergerak. Bahkan pertemuan mereka di tepi sungai terjadi sebagai cara berterima kasih kepada Yue Zong karena telah menyelamatkan mereka dan itu bukan karena cinta, oleh karena itu saat itu, ia tidak benar-benar memiliki perasaan apapun terhadapnya. Namun ketika ia menemukan bahwa Yue Zong telah merawatnya tanpa syarat ketika ia sedang sakit, ia menyadari bahwa ia benar-benar telah jatuh cinta pada pria ini. Ini karena terlepas dari apapun motifnya, ia secara pribadi telah merawatnya dengan sangat hati-hati, dan jenis sifat ini sulit ditemukan di dunia saat ini. Zuo Yatong tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Yue Zong. Karena ia memiliki rasa waspada yang kuat, Yue Zong telah terbangun saat Zuo Yatong bergerak. Ia meraih tangan halus Yue Zong, berkata,
Kamu sudah bangun. Biarkan aku memasak bubur untukmu. Tidak ada satu kalimat pun yang lemah lembut seperti, aku mencintaimu, atau, tanpamu aku akan mati, keluar dari mulutnya. Namun kalimat sederhana ini telah menyentuh hati Zhuo Yatong, emosinya teraduk. Yue Zong juga tidak tahu bahwa ia telah secara tidak sengaja memenangkan hati wanita cantik ini. Ia telah memilih untuk merawatnya hanya karena ia telah memperlakukannya sebagai wanitanya, dan ia memiliki tanggung jawab untuk itu. Ia tahu bahwa meskipun ia telah memenangkan tubuhnya, ia tidak berasumsi bahwa ia dapat memenangkan hatinya. Zhuo Yatong menatap Yue Zong dan sedikit kelembutan melintas di matanya. Ia berkata, aku baik-baik saja sekarang, biarkan aku menyiapkan makanan. Merawat suaminya adalah tugas dasar seorang wanita. Setelah itu, Zhuo Yatong duduk. Saat dia duduk, dia penuh dengan pesona dewasa dan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah bebas dari beban yang tidak perlu. Sepasang gundukan menggerahkan yang penuh namun lembut pada saat yang sama tampaknya mendorong blusnya yang tidak dikancing keluar lebih jauh, memperlihatkan kulitnya yang lembut dan seputih salju kepada Yue Zong. Itu sangat indah. TN, ya, imajinasi yang sangat jelas wajah mata berkedip. Yue Zong hanya mengambil pemandangan itu selama beberapa napas tetapi itu membuat segalanya tampak sama indahnya juga. Itu hanya untuk beberapa saat, namun dia merasakan gelombang keinginan, jika dia terus melihat, dia takut dia akan melompat ke atasnya lagi. Dia sangat tertarik pada tubuh dan perilakunya yang dewasa. Zhuo Yatong melihat tatapan Yue Zong menyapu tubuhnya dan mulutnya melengkung ke atas, dia jelas senang. Mengenai daya tariknya, dia sangat percaya diri. Yue Zong melihat ke arah sudut tenda dan berkata dengan ringan, apakah ada perubahan pada tubuhmu? Zhuo Yatong terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba menjawab dengan waspada. Suamiku, kurasa aku sudah menjadi seorang evolver. Seorang evolver. Yue Zong mendengar ini dan pikirannya langsung kosong. Dia memiliki banyak enhancer di timnya, tetapi untuk evolver sejati seperti Yao Yao, dialah satu-satunya yang dikenalnya. Itu benar-benar pertama kalinya Yue Zong mengalami proses evolusi. Yue Zong melanjutkan pertanyaannya, berkata, apa kemampuan dan keterampilanmu saat ini? Dengan kata lain, apakah kamu memperoleh sesuatu selama evolusi? Yao Yao dianggap sebagai evolver berbasis kelincahan. Yue Zong telah mencoba bertanya padanya sebelumnya, tepat setelah evolusinya dan memperoleh peningkatan kelincahan yang besar, setiap kali dia memperoleh peningkatan kemampuan dari sistem, selain 2 poin alokasi gratis, dia akan memperoleh peningkatan kelincahan yang tetap. Dapat dikatakan bahwa ketika membandingkan evolver dengan enhancer normal, evolver sebenarnya menuai lebih banyak keuntungan. Wajah Zhuo Yatong berubah aneh dan dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, kekuatanku telah menerima peningkatan terkuat. Saat ini, statistikku adalah level 1, kekuatan 25, kelincahan 13, vitalitas 12, semangat 11, stamina 12, dan daya tahan 13. Evolver benar-benar memiliki keuntungan. Yue Zong sebagian tertekan tetapi juga senang untuk Zhuo Yatong pada saat yang sama. Atribut dasar Zhuo Yatong sudah di atas rata-rata, oleh karena itu meskipun dia hanya level 1, setelah evolusinya, dia memiliki atribut yang telah melampaui enhancer level 10 normal, 25 poin kekuatan telah menganugerahkan padanya kekuatan yang luar biasa. Jika dia memberikan semuanya, dia mungkin bisa mematahkan leher zombie normal hanya dengan satu pukulan. Yue Zong melambaikan tangannya dan mengambil 3 buku keterampilan, melemparkannya ke Zhuo Yatong dan berkata, 3 buku ini untukmu. Selama kamu ingin mempelajarinya, kamu dapat dengan mudah melakukannya. 3 buku keterampilan itu adalah keterampilan level 2, peningkatan kekuatan super, keterampilan level 2, gerakan kecepatan tinggi, dan keterampilan level 3, pemadatan kekuatan luar biasa. Buku keterampilan level 3 diperoleh ketika Yue Zong telah membunuh ular air mutan. Dia telah mempelajarinya sebelumnya, jadi tidak perlu mempelajarinya lagi. Setelah menerima 3 buku, hanya dengan satu pikiran, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki lautan pengetahuannya, bersatu untuk membentuk rune aneh di dalamnya. Yue Zong mengambil 1 set sarung tangan putih, sepatu boot level 1 yang disempurnakan, pedang tang replika, armor level 2, dan jubah kulit ular air yang telah ditukar sebelumnya, dan memberikan semuanya kepada Zhuo Yatong. Jubah kulit ular air itu adalah satu dari 4 set yang telah Yue Zong siapkan di dalam cincinnya. Lagi pula, berada dalam pertempuran terus-menerus dapat menyebabkan kulit raja tikus atau kulit ular air pecah,
oleh karena itu ketika ia telah melengkapi Zuo Yatong sepenuhnya, kekuatannya mencapai 41 poin, lebih kuat dari kebanyakan orang normal sebanyak 4 kali lipat. Jika ia menggunakan skill peningkatan kekuatan, ia dapat melepaskan kekuatan 7 kali lipat dari orang normal. Namun, meskipun ia memiliki kekuatan seperti itu, ia tidak memiliki pengalaman yang relevan dalam pertempuran. Setiap enhancer level 10 di bawah pelatihan Yue Zong dapat dengan mudah menyingkirkan Zuo Yatong yang belum melalui pelatihan apapun. Namun, faktanya tetap bahwa kekuatannya jauh melampaui enhancer normal lainnya. Justru karena inilah Yue Zong memilih untuk berinvestasi padanya, memberinya 3 buku keterampilan. Sekaligus, apakah ini kekuatanku? Zuo Yatong dengan santai mengangkat ransel Yue Zong yang beratnya beberapa lusin kilogram dan dia tidak percaya bahwa dia, yang tampak begitu lemah, benar-benar dapat memiliki kekuatan seperti itu. Yue Zong menatap Zuo Yatong dan berkata dengan suara yang dalam, "Yatong, kamu sekarang adalah seorang evolver dan kemampuanmu telah jauh melampaui zombie normal. Sekarang kamu memiliki kekuatan, tetapi masih kurang pengalaman sebenarnya untuk melawan zombie. Setelah ini, kamu harus menangani 3 zombie normal sendirian. Sampai kamu selesai membuang 3 zombie, aku tidak akan membantu. Apakah kamu mengerti?" Zuo Yatong bukanlah orang bodoh, jadi begitu dia melihat ekspresi tegas di wajah Yue Zong, dia menggertakkan giginya dan menjawab dengan berat. Dimengerti. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan kecepatan tinggi, kelompok Yue Zong menemukan jalan raya yang dipadati banyak kendaraan pribadi. Di jalan raya yang padat itu, ada banyak zombie yang berkeliaran juga. Setelah mendengar suara BMW, sejumlah zombie mulai berjalan sempoyongan. Yue Zong melihat zombie-zombie itu berjalan mendekat dan memerintahkan White Bones. "Biarkan satu hidup, bunuh sisanya." Saat White Bones menerima perintah itu, ia bergerak secepat kilat, menyerbu ke tengah-tengah zombie dalam rentang waktu beberapa tarikan napas. Seketika, White Bones mengayunkan kapaknya seperti tornado, membunuh semuanya kecuali satu sebelum kembali ke sisi Yue Zong. Yue Zong melirik zombie yang tersisa sebelum memberi perintah kepada Zuo Yatong. "Maju, habisi dia, kekuatanmu jauh lebih kuat darinya. Semua atributmu lebih unggul dari zombie-zombie ini, jadi selama kau bisa mengumpulkan keberanian, kau bisa membunuh mereka." Zuo Yatong meraih pedang tangnya dan berjalan beberapa langkah ke depan. Namun, saat ia melihat wajah yang membusuk dengan 2 lubang besar serta gigi-gigi yang menghitam, mata putih yang suram dan tubuh yang keriput, ia tidak bisa menahan rasa takut yang muncul di hatinya. Tubuhnya gemetar dan ia kembali menatap Yue Zong. Kebanyakan orang tidak akan mampu mengatasi rasa takut mereka terhadap penampakan yang mengerikan serta rasa takut akan infeksi jika mereka tidak mencoba membunuh para zombie. Mereka juga tidak akan mampu terlibat dalam pertempuran dengan mereka, apalagi perkelahian. Untuk berkelahi dengan zombie dibutuhkan keberanian. Pada saat itu di Kabupaten King Yuan, Yue Zong harus mengancam para penyintas dengan senjata, untuk memaksa mereka melewati ambang batas mereka sebelum mereka benar-benar bergegas maju untuk melawan para zombie. Menghadapi ekspresi memohon di wajah Zuo Yatong, Yue Zong tidak tergerak dan hanya menatapnya dengan tegas sebelum berkata, "Jika kamu tidak ingin menjadi makanannya, kamu harus menggunakan pedangmu untuk memenggal kepalanya. Kenapa kau masih ragu-ragu?" Setelah dimarahi Yue Zong, Zuo Yatong menggertakkan giginya, menoleh dan mencengkeram pedang tangnya erat-erat, mendekati zombie itu dengan hati-hati. Hanya dengan pikiran Yue Zong, White Bones menggunakan mata iblisnya yang berapi-api untuk mengawasi Zuo Yatong dengan saksama. Begitu ada yang salah, ia akan segera menembakkan tombak tulang untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun ia berkata ia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya, sebenarnya, Yue Zong tidak rela membiarkan seorang wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya mati di sini. Zuo Yatong sudah bisa dianggap sebagai wanita yang mandiri sebelum dunia berubah. Di bawah tekanan Yue Zong, ia sekarang dipaksa untuk menunjukkan potensinya. Ia bergerak perlahan ke arah zombie itu dan yang mengejutkannya, ia mendapati bahwa kecepatan zombie itu sangat lambat. Ia berputar di sekitar zombie itu dengan langkah cepat sebelum berhenti di belakang zombie itu dan menurunkan pedang tangnya dengan cepat, memenggalnya. Zombie ini biasa saja. Setelah memenggal zombie pertamanya, Zuo Yatong merasakan gelombang kebanggaan dan rasa takutnya terhadap zombie itu berkurang. Dia tersenyum pada Yue Zong saat dia berjalan kembali dengan angkuh ke sisinya. Yue Zong melihat ke arah White Bones dan memerintahkan, "Pergi dan pancing 3 dari mereka ke sini."
White Bones melesat maju seperti anak panah dan sekali lagi menarik perhatian 6 zombie. Setelah memancing mereka menjauh dari zombie lainnya, dia dengan santai menyingkirkan 3 dari mereka. Yue Zong menunjuk ke arah 3 zombie dan memberi perintah kepada Zuo Yatong. Habisi mereka. Ingat, snake skin pelt yang ada padamu bahkan dapat memblokir peluru, jadi selama kamu tidak membiarkannya mencapai kepalamu, kamu akan aman. Mendengarkan Yue Zong, wajah pucat Zuo Yatong yang semula sedikit berubah warna. Dia masih percaya diri untuk menghadapi 1 zombie, tetapi 3 zombie sekaligus tampaknya berada di luar kemampuannya dan dia belum pernah berhasil melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sambil menggertakkan giginya dan mengambil napas dalam-dalam, Zuo Yatong bergegas menuju zombie dengan langkah-langkah besar. Namun, dia tetap waspada dan saat dia tiba di depan mereka, dia mulai mengitari mereka terus-menerus, mencari kesempatan untuk menyerang. Ketiga zombie itu hanya bisa bergerak tak berdaya dengan gemetar di tempat saat mereka mencoba mendekati Zuo Yatong. Namun, kecepatan gerak mereka lambat dan mereka bergerombol bersama-sama, membuat Zuo Yatong merasa seperti tikus yang menuntun beberapa kura-kura. Setelah mengitari zombie sebanyak 3 kali, dia tidak tahan lagi dan bergegas menuju salah satu dari mereka. Pada saat ini, salah satu zombie lainnya baru saja berbalik, memperlihatkan kengerian wajahnya yang telah digigit saat dia mengulurkan tangan ke arah Zuo Yatong. Dia melihat wajah zombie itu dan mengatupkan giginya karena takut, yang memungkinkan zombie itu mencakar tubuhnya. Aku sekarat, aku sekarat. Pada saat itu, pikiran Zuo Yatong hanya tertuju pada hal ini dan dia dengan panik menggunakan pedang tangnya untuk menebas zombie itu tanpa berpikir. Dengan kekuatan yang 4 kali lipat dari manusia normal yang memegang pedang tang yang tajam, 2 zombie itu ditebas menjadi beberapa bagian oleh Zuo Yatong yang putus asa. Zombie terakhir baru saja mendekati Zuo Yatong sebelum segera memasuki jangkauan serangannya yang menggila dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah membunuh 3 zombie itu, Zuo Yatong mengambil napas yang terengah-engah dan wajahnya pucat. Dengan dirinya yang sekarang telah ditingkatkan, memenggal 3 zombie sebenarnya tidak akan menghabiskan banyak stamina, tetapi dalam situasi yang menegangkan, dia telah menghabiskan cukup banyak stamina. Liu Erei menyaksikan Zuo Yatong menebas 3 zombie itu dengan mudah dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang diselamatkan oleh Yue Zong, yang tampak begitu rapuh dan lembut saat itu, dapat menghadapi zombie sendirian, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan pria. Mata Liu Erei berbinar saat dia menatap Zuo Yatong. Sungguh menakjubkan. Apa sebenarnya yang dilakukan Bos Yue? Dia benar-benar berhasil meningkatkan kemampuan wanita ini sejauh ini dalam beberapa hari ini. Kalau saja aku bisa sekuat ini juga. Tunggu sebentar, dia mengatakan sebelumnya bahwa kulit ular yang aku kenakan dapat menahan goresan dari zombie. Setelah beberapa napas, Zuo Yatong ingat apa yang dikatakan Yue Zong padanya dan melihat ke tempat zombie menyerangnya. Dia melihat bahwa selain lubang di pakaian desa, kulit ular itu tidak tergores. Aku akan membimbingmu untuk membunuh zombie dengan lebih efisien. Perhatikan baik-baik. Yue Zong berjalan ke arahnya dan berbicara dengan ringan, sebelum mengambil langkah besar ke arah gerombolan zombie. Dia tiba di depan mobil-mobil yang ditinggalkan dan menyerang dengan ganas dengan kakinya, menyebabkan suara keras. Sejumlah zombie mulai bergerak menuju sumber suara. Yue Zong memasuki gerombolan zombie, pedangnya menyala seolah-olah dia sedang berlatih, dan satu persatu, zombie yang mendekatinya hanya melihat kematian. Ketika dia dikelilingi oleh puluhan zombie, saat mereka menyerangnya secara bersamaan, dia akan mundur selangkah, menghindari sejumlah besar serangan. Dia membiarkan beberapa zombie mencapai tubuhnya, sebelum satu kilatan pedangnya menyerang, memenggal semua zombie seolah-olah dia sedang memanen gandum. Hanya dalam beberapa saat, semua zombie dibunuh oleh Yue Zong dan tidak ada satu pun yang tersisa. Zuo Yatong melihat betapa mudahnya bagi Yue Zong untuk membuang semua zombie itu tanpa mengedipkan mata dan dia menyadari perbedaan besar antara kemampuan bertarungnya dan kemampuannya. Namun, pada saat yang sama, dia merasa sangat gembira. Melihat pria yang begitu kuat adalah suaminya, dia tentu saja akan merasa bangga. Setelah membantai para zombie itu, Yue Zong kembali ke sisi Zuo Yatong dan mulai memberitahunya tentang berbagai taktik dan strategi yang harus digunakan saat berhadapan dengan berbagai situasi yang berkaitan dengan zombie. Setelah pembicaraan itu, Yue Zong sekali lagi melemparkan Zuo Yatong ke tengah gerombolan zombie.
Dia memiliki Snake Skin Pelt, jadi selama dia tidak bertemu dengan zombie yang berevolusi atau masalah besar lainnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Selain itu, White Bones selalu berjaga di sampingnya untuk memberikan perlindungan jika diperlukan. Saat dia terus berlatih, dia meningkat dengan cepat dan kecepatannya dalam membunuh zombie menjadi lebih cepat. Awalnya kemampuannya melampaui Enhancer normal sebanyak 10 kali lipat dan dia juga diperlengkapi dengan baik. Saat dia mengatasi rasa takutnya terhadap zombie, membunuh mereka menjadi hal yang mudah. Setelah sepanjang pagi, zombie di seluruh area itu dihabisi olehnya dan bahkan ada L1 di antara mereka yang dia bunuh. Setelah membunuh sejumlah besar zombie, Zuo Yatong naik ke level 8 dan memperoleh sejumlah besar poin peningkatan. Kekuatannya tidak berkurang tetapi staminanya adalah salah satu titik terlemahnya. Oleh karena itu Yue Zong membimbingnya untuk mengalokasikan 14 poin sepenuhnya untuk staminanya. Pada saat yang sama, sesuai dengan dugaan Yue Zong, Zuo Yatong, sebagai evolver sejati, memperoleh poin kekuatan tetap setiap kali dia naik level. Jelas bahwa dia adalah evolver berbasis kekuatan. Setelah zombie di area ini disingkirkan, Yue Zong membawa Zuo Yatong dan melakukan perjalanan di sepanjang jalan raya, menuju ke Kabupaten Qingyuan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 km, Yue Zong berhenti karena lautan zombie yang besar tiba-tiba terlihat. Jumlah mereka membentang bermil-mil di kedua sisi dan mereka memotong jalan yang dituju ke Kabupaten Qingyuan, membuatnya bahkan tidak bisa melihat cakrawala. Duduk di dalam BMW, Zuo Yatong dan Liu Erei melihat ke arah lautan zombie di kejauhan dan wajah mereka menjadi pucat. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan gerombolan sebesar itu, melawan jumlah seperti itu, kekuatan seseorang tampak sangat tidak berarti. Yue Zong menatap para zombie dan tenggelam dalam pikirannya sejenak, sebelum dengan cepat memanjat pohon di sisi jalan. Dia berdiri di atas pohon yang tingginya lebih dari 10 meter dan mengamati pemandangan. Dia dapat melihat bahwa para zombie benar-benar telah memenuhi setiap tempat hingga jarak setidaknya beberapa kilometer jauhnya. Di luar itu, para zombie telah membentuk semacam bendungan, yang menghalangi jalan kembali ke Kabupaten Qingyuan. Kecuali dia berjalan sendiri melalui pegunungan yang tidak ada aktivitas manusia, dia tidak akan mampu menerobos lautan zombie ini. Bahkan jika dia mengaktifkan encompassing body armor-nya, menggunakan bone spears dan juga menggunakan berbagai keterampilan lainnya, itu tidak akan mudah. Lautan zombie tidak tinggal diam, zombie-zombie itu hanya mengikuti jalan raya dan melaju tanpa tujuan. Putar balik, Yue Zong mengamati lautan zombie itu sejenak sebelum melompat turun dan masuk ke mobil, memberi instruksi kepada Zuo Yatong. Lautan zombie yang besar itu tidak berada pada level yang dapat dihadapi Yue Zong, jadi dia mengalihkan prioritasnya untuk menemukan menara komunikasi radio. Dia akan memanfaatkannya untuk menghubungi pasukannya. Zuo Yatong menginjak pedal dan membawa mobil itu untuk berputar, kembali ke jalan asal mereka. Tim Yue Zong tidak berhasil berjalan terlalu jauh ketika mereka menemukan armada yang terdiri dari 5 bus, 4 truk Dongfeng, 2 Humvee, 3 jeep, dan 4 mobil yang menghalangi jalan. Yue Zong melihat kemunculan armada itu dan alisnya berkerut, dengan lambaian tangannya, Zuo Yatong menghentikan BMW itu. Hanya dengan satu jentikan, senapan serbu ringan, 05 dengan peredam muncul di tangannya. Senjata ini ringan dan memiliki struktur yang sederhana. Dengan ukurannya yang kecil, ia memiliki akurasi yang baik dan daya tembak yang kuat pada jarak dekat, dan dengan kapasitas amunisinya pada 50 putaran per klip, saat ini ia adalah salah satu senjata tercanggih di Tiongkok. Meskipun daya tembaknya tidak dapat menembus pertahanan L2, ketika berhadapan dengan manusia, ia tidak dapat dikalahkan. Pegang ini, Yue Zong memberikan pistol 54 kepada Zuo Yatong. Ketika berhadapan dengan zombie, masih mungkin untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, tetapi ketika berhadapan dengan manusia lain, menggunakan senjata adalah semacam jaminan. Yue Zong tidak yakin orang macam apa yang ada di depannya dan ia ingin aman daripada menyesal. Zuo Yatong menatap Yue Zong dan matanya berkilat kaget. Ia tidak tahu bagaimana Yue Zong berhasil mengambil senapan mesin ringan, 05 dan pistol, 54. Berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan di tubuhnya. Zuo Yatong berpikir dalam hati ketika ia menerima pistol, 54 dan memainkannya sejenak, sebelum melirik Yue Zong. Armada itu melihat tim Yue Zong di dalam BMW dan salah satu jeep berhenti. 4 orang keluar, di antara mereka,
3 orang memegang senapan kaliber 81 sementara pemimpinnya sangat kekar dan hanya memegang senapan serbu kaliber 79 dengan pedang tang tergantung di pinggangnya. Pakaiannya sangat rapi dan sikapnya memberi kesan seperti seekor citah yang siap menerkam. Yue Zong membuka pintu mobil dan melangkah keluar.